Selamat datang kembali para pemirsa di jam tayang kita yang akrab ini. Rani sangat senang bisa menemani Anda semua dalam kisah-kisah nyata yang penuh haru. Hari ini, mari kita dengarkan sebuah kisah berjudul Nasib Menantu Perempuan. Kisah ini menceritakan tentang keluarga Ibu Lestari. Ibu Lestari memiliki seorang menantu perempuan baru, tetapi ia sama sekali tidak menyukainya. Ia selalu merasa menantunya itu sangat kampungan dan tidak tahu tata krama. Benar-benar tidak pantas untuk putra kesayangannya, Dimas. Sebagai perempuan asli keturunan keluarga terpandang di Yogyakarta, Ibu Lestari sangat teliti dan ketat akan aturan. Ditambah lagi, ia sudah memiliki prasangka buruk terhadap menantunya, sehingga kehidupan antara ia dan menantunya yang bernama Nisa menjadi sangat sulit untuk harmonis. Apakah Ibu Lestari dan menantunya bisa berdamai atau konflik mereka akan semakin memanas? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita dengarkan kisah hari ini. Pagi ini, sinar mentari pagi menyelinap di antara dedaunan, terdiam di sudut halaman kecil tempat Ibu Lestari sedang dengan hati-hati menyeduh poci teh di atas meja kayu. Di atas meja, terdapat vas bunga sedap malam segar yang baru dibelinya dari pasar pagi, dirangkainya dengan sangat elegan. Bunga yang ia pilih kelopaknya mekar sempurna dan harum semerbak. Setiap pagi ia selalu meluangkan waktu menyiapkan teh untuk dinikmati bersama suaminya, Pak Darmawan, sambil berbincang-bincang. Itu adalah kebiasaan sederhana namun elegan yang telah ia pertahankan selama bertahun-tahun. Sebuah keindahan khas keluarga Jawa tempo dulu yang diajarkan ibunya sejak kecil. Tumbuh dalam didikan keraton yang kental, ia selalu mengutamakan keanggunan dan tata krama, terutama bagi wanita dalam keluarga. Ibu Lestari adalah perempuan asli Yogyakarta, tumbuh dalam bingkai tradisi dan tata krama masa lalu. Baginya, perempuan Jogja harus tahu cara menjaga keanggunan, apapun yang dilakukan harus halus dan rapi. Oleh karena itu, semua hal di rumah, sekecil apapun, selalu ia perhatikan dengan saksama. Saat sedang perlahan menuangkan teh, ia tiba-tiba mendengar suara batuk Dimas, putranya, bercampur dengan suara langkah kaki Nisa yang terburu-buru. Dari dalam rumah terdengar suara Nisa dengan nada cemas namun penuh perhatian. "Mas tidak sarapan dulu sebelum berangkat kerja?" Dimas sambil buru-buru memakai sepatu menjawab, "Tidak usah hari ini. Mas ada urusan yang harus diselesaikan pagi-pagi. Nanti Mas beli roti saja di jalan." Nisa tampak sungkan tapi tetap menjawab, "Iya Mas." Dimas menunduk memberi salam pada Ibu Lestari. "Bu, Dimas berangkat kerja dulu ya." Ibu Lestari mengangguk, tatapan matanya dengan dingin menyapu bayangan Nisa yang berdiri bersandar di balik pintu. Ketika bayangan Dimas menghilang, ia memanggil dengan nada ketus, "Nisa." Nisa membalikkan badan dan menjawab dengan sopan, "Iya, Ibu memanggil saya." Ibu Lestari meletakkan cangkir tehnya, suaranya penuh dengan ketidakpuasan. "Pagi-pagi membiarkan suami berangkat kerja dengan perut kosong, istri macam apa kamu ini?" Nisa tampak bingung, menundukkan wajahnya. "Maaf, semalam Mas Dimas tidak bilang kalau hari ini mau berangkat pagi, jadi saya tidak tahu untuk menyiapkannya, Bu." Ibu Lestari mengangkat alisnya. Suaranya sedingin es. "Kalau tidak bilang, apa tidak tahu cara bertanya sendiri? Kita ini kodratnya perempuan, hal-hal seperti itu harusnya kita sadar sendiri untuk bertanya pada suami. Mana ada istri yang terus-terusan menunggu suami, mengingatkan baru bertindak, kalau begitu untuk apa ada istri?" Nisa menunduk cemas dan menjawab, "Maafkan saya, Bu. Lain kali saya akan lebih memperhatikannya." Ibu Lestari menggeleng pelan, matanya penuh dengan sindiran. "Apa-apa cuma bisa minta maaf, berbuat salah lalu minta maaf apa gunanya? Sudahlah, masuk sana selesaikan masakanmu." "Baik Bu," jawab Nisa pelan, berbalik masuk ke dalam rumah dengan hati yang berat. Ibu Lestari menghela napas, pandangannya masih tertuju ke halaman namun hatinya penuh dengan rasa kesal. Ia memang tidak menyukai Nisa sejak awal, seorang menantu yang selalu ia anggap tidak sepadan dengan Dimas. Ibu Lestari tidak menyukai Nisa karena ia hanyalah seorang gadis dari daerah pelosok. Baginya seorang menantu setidaknya harus orang kota juga, baru cocok menikah dengan putranya. Karena itulah ia selalu bersikap keras dan kesal pada Nisa. Nisa sepertinya juga menyadari hal itu. Ia sudah berusaha menjadi wanita yang lemah lembut dan penurut demi menyenangkan hati ibu mertuanya. Namun sepertinya bagi Ibu Lestari, selembut apapun Nisa, itu tetap tidak bisa menghapus batasan antara orang kota dan orang daerah. Nisa berdiri di dapur, tangannya dengan cekatan menata hidangan sarapan untuk Ibu Lestari. Panci bubur ayam yang ia masak sejak semalam sudah mendidih bergelembung di atas kompor. Aroma harumnya tercium lembut. Tetapi di dalam hati Nisa sama sekali tidak ada kedamaian. Kata-kata ibu mertuanya tadi masih terngiang-ngiang, membuatnya terus memikirkannya. Nisa tahu sejak ia menginjakkan kaki di rumah ini, Ibu Lestari belum pernah sekalipun menatapnya dengan tatapan lembut atau penuh kasih. Bahkan semua hal yang berusaha ia lakukan, mulai dari memasak, membersihkan rumah, hingga merawat semua orang di rumah, tidak bisa mengubah pandangan penuh prasangka itu. Lama sekali kerjanya, mau nunggu sampai siang baru makan.
Suara Ibu Lestari dari luar membuat Nisa terkejut. Iya, saya sajikan sekarang, Bu. Ia buru-buru membawa nampan makanan ke meja. Hidangan itu ditatanya dengan rapi. Semangkuk bubur ayam yang masih panas, sepiring cakwe renyah, disajikan bersama irisan daun bawang dan jeruk nipis segar. Ia meletakkannya di depan Ibu Lestari lalu berkata dengan lembut, "Silakan dinikmati sarapannya, Bu." Ibu Lestari hanya melirik sekilas ke arah makanan itu, tanpa memuji sepatah kata pun. Ia hanya perlahan menyendok bubur ke mangkuknya. Ia mencoba satu suapan lalu mendecakkan lidah. Buburnya lumayan tapi agak hambar. "Sudah berapa lama kamu jadi menantu di rumah ini? Masa membumbui makanan saja masih belum pas?" Nisa menggigit bibirnya, memaksakan seulas senyum. "Maaf, lain kali saya akan membumbuinya dengan lebih teliti. Mohon Ibu beri masukan lagi untuk saya." Ibu Lestari tidak menjawab, hanya fokus makan. Selesai makan, ia bertanya, Lalu sudah diantar ke kamar untuk Bapak?" Bapak yang dimaksud Ibu Lestari adalah suaminya Pak Darmawan. Beliau adalah seorang profesor sehingga sangat sibuk dengan penelitian. Beberapa hari ini beliau sedang ada proyek penelitian, jadi hanya mengurung diri di ruang kerjanya. Saat jam makan, Nisa harus mengantarkan makanan ke atas. Mendengar pertanyaan Ibu Lestari, Nisa buru-buru menjawab, "Iya, Bapak bilang nanti Bapak turun makan belakangan." "Ya sudah, kalau begitu." Tiba-tiba nada dering ponsel Ibu Lestari berbunyi. Ia segera mengangkatnya. Suaranya seketika berubah ceria. "Halo Jeng Ratna." "Iya, ini saya." "Apa? Fanya putrimu sudah pulang dari luar negeri?" Nisa terkejut, berdiri mematung. Nisa pernah mendengar suaminya menyebut tentang Fanya. Fanya adalah putri dari teman Ibu Lestari, menantu ideal yang dulu diincar Ibu Lestari untuk Dimas. Fanya adalah gadis kota Tulen dan baru saja pulang kuliah dari Melbourne, Australia. Dilihat dari latar belakang keluarga dan pendidikannya jelas jauh di atas Nisa. Suara Ibu Lestari masih terdengar, "Wah, bagus sekali. Anak itu memang cantik dan pintar membawa diri. Tidak seperti orang yang..." "Sudahlah, nanti kita ngobrol lagi ya. Sore nanti saya mampir ke rumahmu." Nisa tahu ibu mertuanya sedang menyindirnya, wajahnya pun menjadi sendu. Ibu Lestari mematikan telepon, menoleh dan melihat Nisa masih berdiri di sana. Ia pun mengernyitkan dahi. "Ngapain berdiri di situ kalau tidak ada kerjaan sana beres-beres rumah?" Nisa menjawab pelan. "Baik, Bu." Malam harinya setelah selesai membereskan dapur, Nisa baru saja mau naik ke kamar saat suara Ibu Lestari memanggilnya dengan nada ketus. "Nisa, kesini sebentar." Nisa terkejut, buru-buru mengeringkan tangannya lalu melangkah mendekat. Ibu Lestari melihatnya lalu langsung berkata, "Besok di rumah ada tamu. Kamu ingat bangun pagi-pagi ke pasar beli bahan makanan untuk masak. Ingat. Beli di pasar tradisional biar segar, jangan beli di supermarket, tidak apa-apa jalan agak jauh. Besok yang datang semuanya tamu pentingku, kamu harus masak yang benar-benar rapi, jangan asal-asalan seperti biasanya." Nisa menelan ludah, tangannya tanpa sadar meremas ujung bajunya. Perkataan itu secara tidak langsung membuat hati Nisa hancur. Ia tidak menyangka hidangan yang disiapkannya dengan penuh perhatian setiap hari justru dianggap asal-asalan oleh ibu mertuanya. Ia menundukkan kepala, suaranya lembut, "Iya Bu, saya akan berusaha menyiapkannya dengan sebaik mungkin." Ibu Lestari menyesap tehnya, meletakkan cangkirnya di meja. Orang menilai apakah menantu di rumah ini pintar dan terampil atau tidak dari hidangannya. Lakukan sebisa mungkin agar pantas dilihat. Ia terdiam sejenak, tatapannya menusuk wajah Nisa yang cemas. Nisa menunduk, suaranya sepelan embusan angin. "Iya, saya mengerti Bu." Ibu Lestari mengangguk puas lalu mengibaskan tangan. "Ya sudah, cepat istirahat sana. Biar besok pagi ada tenaga untuk bangun pagi." Nisa kembali ke kamar tapi hatinya masih berat diliputi kecemasan. Ia duduk termangu di tepi ranjang, pandangannya kosong menatap langit malam di luar jendela, hatinya dipenuhi rasa goyah yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Dimas keluar dari kamar mandi, melihat istrinya duduk tak bergerak, ia pun melangkah mendekat dan bertanya, "Kamu kenapa?" Nisa terkejut dari lamunannya, menggeleng pelan. "Tidak ada apa-apa, cuma tadi ibu menyuruhku menyiapkan makanan untuk tamu besok. Aku jadi kepikiran." Dimas mengernyit lalu tertawa kecil, merangkulkan lengannya dan menarik Nisa bersandar di bahunya. "Kenapa harus khawatir? Kamu masak saja seperti biasa. Buatku, masakan apapun yang kamu buat semuanya enak." Nisa bersandar di bahu suaminya dan berbisik, "Tapi aku takut kalau hasilnya tidak bagus, ibu bakal marah lagi." Dimas mengelus rambut istrinya pelan, suaranya lembut namun tak bisa menyembunyikan rasa kasihan. "Ibuku memang agak ketat dan cerewet, maaf ya kamu jadi repot." Nisa tersenyum tipis, senyuman yang sedikit menyiratkan kesedihan. "Tidak apa-apa Mas, ibumu kan kuanggap seperti ibuku sendiri juga. Asalkan aku terus berusaha, suatu hari nanti ibu pasti akan menerimaku." Dimas terdiam, ia tahu istrinya adalah wanita yang lembut, sabar dan penuh pemaaf.
Ia menggenggam erat tangan Nisa, seolah ingin menyalurkan sedikit kekuatan padanya. Jangan terlalu banyak pikiran, tidurlah, besok Mas akan bantu kamu. Nisa mengangguk pelan, namun matanya masih memancarkan kekhawatiran yang samar. Di luar sana malam membentang sunyi dan berat seperti perasaan di dalam hatinya saat ini. Saat langit baru mulai terang, Nisa sudah turun dari ranjang dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan suara agar Dimas tidak terbangun. Ia melilitkan selendang tipis lalu melangkah cepat menuju pasar. Sepanjang jalan ia menggumamkan menu masakan yang rencananya akan ia buat. Ibu mertuanya berpesan bahwa tamu-tamunya adalah orang-orang yang mengerti makanan enak. Ia tahu ia tidak bisa memasak dengan sembarangan, namun meskipun begitu ia tetap percaya bahwa hidangan rumahan yang terpenting adalah kehangatan dan keakraban. Jadi alih-alih memilih menu kebarat-baratan yang rumit dan belum pernah ia buat, ia memutuskan untuk memasak menu tradisional, masakan yang memiliki cita rasa keluarga yang paling ia kuasai. Setelah memilih sayur mayur dan potongan daging di pasar, Nisa pulang ke rumah dan segera mulai memasak. Ia sibuk membumbui bahan, menggulung lumpia basah dengan rapi, merebus pesmol ikan gurame agar kuahnya terasa segar asam tanpa terlalu pekat, lalu menghias piring udang crispy agar terlihat cantik. Aroma harum makanan perlahan menyebar ke seluruh dapur. Sementara itu, Ibu Lestari duduk di ruang tamu perlahan-lahan merangkai bunga ke dalam vas. Sesekali ia melirik jam lalu, mondar-mandir menengok ke arah pintu. Waktu berlalu dengan lambat, hingga menjelang siang barulah bel pagar berbunyi. Ibu Lestari langsung memancarkan senyum sumringah, buru-buru membuka pintu. Wah, ibu-ibu sudah datang ya, saya tunggu-tunggu dari tadi. Ya ampun, Fanya juga ikut nak, ayo cepat masuk. Yang melangkah masuk adalah beberapa wanita parubaya berpakaian mewah. Wajah mereka semua memancarkan aura aristokrat, tetapi di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah seorang gadis muda yang cantik. Posturnya anggun, auranya sangat berkelas. Nisa hanya melihat sekilas dan langsung bisa menebak bahwa itu pasti Fanya. Fanya adalah gadis yang selalu dibicarakan Ibu Lestari dengan pujian setinggi langit, gadis yang pernah ia idamkan menjadi menantunya. Nisa tanpa sadar berdiri mematung, ia tidak tahu mengapa ia merasa begitu tidak nyaman. Ngapain berdiri di situ? Cepat siapkan makanannya. Suara Ibu Lestari terdengar menarik Nisa dari lamunannya. Nisa mengangguk pelan. Iya Bu, lalu buru-buru berbalik ke dapur untuk menyajikan makanan. Sementara itu Ibu Lestari dengan ramah mempersilakan teman-temannya duduk di meja makan, tak lupa ia berkata, menantu saya itu orangnya agak teledor, ibu-ibu harap maklum ya. Nisa dengan hati-hati menyusun setiap hidangan di meja. Makanan itu ditata dengan rapi dan elegan. Sepiring lumpia basah segar, udang crispy yang digoreng keemasan, sepanci pesmol ikan gurame yang harum. Semangkuk sayur asem yang segar, ayam tim herbal yang wangi, beserta beberapa hidangan pendamping lainnya. Ia baru saja meletakkan mangkuk sayur asem terakhir ketika tiba-tiba menyadari ada yang aneh dengan suasana saat itu. Ibu Lestari berdiri mematung menatap tajam ke arah meja makan, wajahnya berangsur-angsur pucat. Nisa tanpa sadar meremas kedua tangannya. Apakah ia melakukan kesalahan? Ia mengedarkan pandangan ke seluruh meja makan, semuanya sudah disiapkan dengan matang, setiap masakan masih panas dan ditata dengan cantik. Ia sekilas melihat sudut bibir Ibu Lestari berkedut, matanya seolah menggelap. Nisa tiba-tiba merasa tenggorokannya kering, tangannya tanpa sadar mencengkeram ujung celemeknya. Nisa bertanya-tanya, apakah karena makanan ini tidak ada menu barat atau restoran mewah sehingga Ibu Lestari merasa tidak cukup berkelas untuk menjaga gengsinya di depan teman-temannya? Dimas bilang ia hanya perlu memasak apa yang paling ia kuasai, ia pun mempercayainya. Namun saat ini, ketika melihat wajah ibu mertuanya yang menegang, ia tak yakin lagi. Ibu Lestari menarik napas panjang seolah berusaha menekan sesuatu lalu menoleh ke teman-temannya sambil memaksakan senyum. Mari silakan duduk ibu-ibu. Undangan makan dari Ibu Lestari terdengar sangat dipaksakan. Semua orang saling berpandangan lalu tersenyum canggung sambil menarik kursi dan duduk. Seseorang berkata, sesekali makan masakan rumahan lumayan juga, ganti suasana. Kalau makan di restoran terus kan bosan ya Bu Ibu. Semakin banyak yang bicara, wajah Ibu Lestari semakin sulit dilihat. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika semua orang baru saja duduk, tiba-tiba Fanya mengernyitkan wajah, sebelah tangannya menutup mulut, lalu buru-buru berdiri dan berlari menuju kamar mandi. Seorang wanita parubaya bertanya dengan cemas, "Kenapa kamu nak?" Terdengar suara pintu kamar mandi ditutup dengan keras. Nisa tertegun melihatnya. Firasat buruk muncul di hatinya. Ia melirik pelan ke arah Ibu Lestari, wajahnya kini benar-benar gelap, bibirnya terkatup rapat. Tak lama kemudian Fanya berjalan keluar perlahan, wajahnya masih pucat. Ia menyeka mulutnya perlahan dengan sapu tangan kecil, lalu menunduk berkata dengan nada tersiksa, "Maafkan saya, semuanya, saya tidak bermaksud begitu." Habisnya.
Seorang wanita paruh baya buru-buru menimpali, suaranya penuh rasa simpati. Pasti karena bau ikannya terlalu amis, ya kan nak? Kasihan anak ini sudah terbiasa makan makanan barat selama di luar negeri. Mana tahan mencium bau ikan kolam seperti kita. Nisa mendengar hal itu, tangannya yang berada di atas meja tanpa sadar mengepal erat. Ibu Lestari menatap Nisa tajam, matanya setajam pisau, bawa masuk. Suaranya tidak keras tapi penuh dengan otoritas dan amarah. Nisa terkejut, buru-buru menunduk, sambil membawa panci pesmol ikan itu kembali ke dapur. Di belakangnya ia mendengar Ibu Lestari tertawa canggung, suaranya berusaha menjaga kesopanan. Maaf ya ibu-ibu, mungkin anak ini tidak cocok dengan makanan ini. Biar saya suruh Nisa masak yang lain. Mendengar itu, Fanya buru-buru menimpali, sudahlah tante bagaimana kalau kita makan di restoran saja. Saya tahu restoran barat yang sangat enak, biar saya yang traktir semuanya. Tawa Riang pun terdengar menyetujui. Wah iya boleh juga. Ayo makan di restoran saja biar lebih santai. Nisa berdiri mematung di dapur, mendengar obrolan riuh dan suara langkah kaki ceria yang semakin menjauh. Lalu suara pintu ditutup keras. Rumah yang besar itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi dan menakutkan. Nisa perlahan kembali ke ruang makan. Di hadapannya hidangan makanan masih utuh, piring dan mangkuk belum disentuh sama sekali. Ia sudah sibuk memasak sepanjang pagi, mencurahkan seluruh hatinya pada setiap hidangan. Tapi tak seorang pun yang mau menyentuhnya. Ia berdiri di sana menatap makanan yang telah ia masak dan tata dengan hati-hati, merasa sangat getir. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki dari tangga terdengar, suara Dimas menyusul dengan nada sedikit terkejut. Loh, tamunya belum datang dek, kamu gak bangunin mas jadi ketiduran. Nisa tersentak dan mendongak melihat suaminya berdiri di pintu ruang makan. Ia melirik sekilas ke arah meja makan lalu matanya berbinar kegirangan. Wah, kamu masak makanan kesukaan mas semua nih, kelihatannya enak banget. Nisa menatapnya diam, tak berkata apa-apa. Dimas melangkah mendekat melihat istrinya tak merespons, ia baru sadar ada yang salah dengan suasana di sana. Kenapa dek? Ada apa? Nisa menunduk menarik napas dalam-dalam lalu perlahan mengulurkan tangan untuk membereskan piring-piring itu. Dimas mengerutkan dahi buru-buru menggenggam tangan istrinya. Kamu ngapain? Kenapa malah diberesin? Nisa berhenti tetapi tidak mendongak, ia menggeleng pelan, suaranya terdengar sangat ringan. Semuanya pergi makan ke restoran mas. Dimas tertegun. Apa? Semuanya pergi, Nisa mengangguk pelan. Ruangan itu kembali diselimuti kesunyian yang menyesakkan. Dimas menatap istrinya, menatap setiap hidangan yang masih hangat di meja, lalu kembali menatap mata istrinya yang sedih. Rasa perih mencekik dadanya. Nisa, panggil Dimas pelan. Suaranya merendah, tapi Nisa hanya tersenyum tipis. Senyuman yang pucat dan pasrah. Tidak apa-apa mas, biar aku yang bereskan. Dimas menatapnya, hatinya hancur berkeping-keping. Malam harinya setelah selesai membereskan semuanya, Nisa baru saja mau naik ke kamar saat Ibu Lestari baru pulang. Begitu masuk ke rumah, ia langsung memanggil Nisa, kesini saya mau bicara sebentar. Nisa terdiam sejenak, firasat buruk kembali muncul di hatinya. Ia perlahan melangkah ke ruang tamu, Ibu Lestari langsung berkata, hebat sekali ya kamu. Nisa menatapnya, menggigit bibir dan menjawab, maafkan saya Bu. Ibu Lestari tersenyum sinis, tawa pelannya penuh dengan ejekan. Minta maaf lagi, sudah berapa kali saya pesankan padamu. Saya sudah bilang jamuan makan hari ini sangat penting. Teman-teman saya itu semuanya orang yang berstatus sosial tinggi, tapi makanan apa yang kamu masak itu, ha? Atau jangan-jangan kamu sengaja mau membuat saya malu? Nisa berdiri mematung, tangannya tanpa sadar meremas ujung bajunya. Ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Ia sudah mencurahkan seluruh hatinya untuk jamuan itu. Nisa menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak Bu, saya tidak sengaja. Maafkan saya Bu, saya rasa kamu memang sengaja. Kamu tahu tidak kalau muka saya sudah habis kamu buat malu? Tepat pada saat itu, Dimas turun dari lantai atas, melihat istrinya sedang menunduk dimarahi, ia tidak bisa menahan diri lagi. Ibu, sudah cukup. Dimas bersuara sambil melangkah cepat berdiri menghalangi di depan Nisa. Kenapa ibu selalu membesar-besarkan masalah seperti ini? Ibu Lestari melotot menatap putranya. Kamu bilang apa? Ini cuma masalah makan siang, ibu tidak perlu sampai marah-marah begini. Nisa sudah berusaha sebaik mungkin, makanannya juga sangat enak. Kalau teman ibu mau makan makanan barat, lain kali ibu bilang saja ke Nisa, Nisa bisa pesankan dari restoran. Ibu Lestari tertawa dingin, matanya semakin tajam. Berusaha apanya? Berusaha membuat ibumu malu di depan teman-teman. Kamu tahu betapa malunya ibu hari ini? Dimas mengernyit. Kenapa ibu selalu memikirkan gengsi? Pernahkah ibu memikirkan perasaan Nisa? Menurutku ibu hanya punya prasangka buruk padanya, makanya ibu selalu bersikap kasar pada istriku.
Kamu bilang apa, hah? Apa kamu masih menganggapku ibumu, hah? Buka mulut sedikit saja, kamu langsung membelanya mati-matian. Apa dia sudah memberimu pelet atau guna-guna? Dimas mengepalkan tangannya dengan marah, namun juga merasa tak berdaya. Aku tidak membelanya secara membabi buta, aku hanya bicara fakta. Nisa sudah melakukan yang terbaik, tapi di mata ibu apapun yang dilakukannya selalu salah. Ibu Lestari tertawa getir, matanya tajam bagai pisau. Bagus sekali, sekarang kamu demi istrimu berani melawan ibumu. Kalau dia sebegitu pentingnya, silakan saja kamu berdiri di pihaknya. Dimas baru akan membalas, tapi Nisa sudah menarik tangannya pelan, menggeleng kecil, suaranya lembut tapi membawa kelelahan yang luar biasa. Sudahlah mas, jangan berdebat dengan ibu lagi. Dimas menoleh menatap istrinya, di mata Nisa ada sorot kepasrahan, ada juga sedikit kesedihan. Dimas merasa jantungnya seperti diremas, ia menarik napas panjang lalu menatap ibunya lagi. Ibu selalu berpikir aku membela istriku. Tapi apakah ibu pernah mencoba menempatkan diri di posisi Nisa? Tanpa menunggu jawaban Ibu Lestari, ia menggenggam tangan istrinya lalu menariknya pergi dari ruang tamu. Ibu Lestari duduk di alih-alih buru-buru naik ke ruang kerjanya seperti biasa setelah makan. Ibu Lestari duduk di ruang tamu tanpa sadar matanya mengikuti kedua suami istri itu di dapur. Dimas yang menyingsingkan lengan kemejanya berdiri di samping wastafel dengan lembut mencuci piring satu persatu. Nisa berdiri di sebelahnya sambil tersenyum kecil, mengibaskan sedikit busa sabun ke tangan suaminya. Dimas tertawa lalu balik mencipratkan sedikit air ke Nisa. Kedua suami istri itu saling menggoda, suara tawa riang bergema di dapur. Namun bagi Ibu Lestari, suara itu terdengar sangat menyakitkan telinga. Perasaan tidak nyaman entah mengapa terus muncul di hatinya. Bukan karena Dimas membantu istrinya mencuci piring, melainkan karena cara Dimas menatap Nisa dengan tatapan lembut, penuh perhatian dan penuh cinta. Dulu putranya selalu menempel padanya. Jika ada apa-apa selalu meminta pendapatnya, tetapi sejak menikah ia seperti berubah menjadi orang lain. Selalu memanjakan, selalu menempel pada Nisa. Cara ia menatap istrinya dengan penuh cinta, cara ia selalu membelanya di depan ibunya, semuanya bagaikan pisau yang mengiris hatinya, perasaan cemburu muncul dengan aneh. Putra kesayangannya, yang ia besarkan dengan penuh kasih sayang selama bertahun-tahun, kini malah menempatkan wanita lain di atas dirinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang direbut dari hatinya, sesuatu yang sangat penting yang tak ingin ia bagi dengan siapapun. Ia bersuara cukup keras untuk menutupi tawa pasangan itu. Dimas. Dimas menoleh, wajahnya masih memancarkan sedikit keceriaan. Iya, ibu panggil Dimas. Ibu Lestari melipat tangan di dada, matanya menatap tegas. Mencuci piring itu pekerjaan perempuan, pekerjaan menantu, bukan pekerjaanmu. Senyum di bibir Dimas menghilang, ia mengerutkan dahi. Tapi Dimas cuma bantu istri sedikit, tidak apa-apa kan bu? Bantu apa? Tidak usah. Setelah Ibu Lestari, suaranya penuh rasa tidak suka. Kamu itu laki-laki, tidak bisa terus-terusan menuruti istri melakukan pekerjaan perempuan seperti itu. Di rumah ini tidak ada aturan seperti itu. Dimas membuka mulutnya hendak membantah, tapi sebelum sempat berbicara, Nisa sudah meletakkan tangannya di lengan Dimas menggeleng pelan. Ia tersenyum lembut berkata pelan, "Mas keluar saja, biar aku yang selesaikan." Tapi kan tidak apa-apa. Nisa menatapnya, matanya memancarkan nada memohon. Dimas terdiam. Ia tahu istrinya tidak ingin membesarkan masalah, tidak ingin memberi ibunya alasan lebih banyak untuk membencinya. Ia meremas tangan Nisa sebentar lalu berjalan keluar tanpa suara. Ibu Lestari memandangi punggung putranya, hatinya merasa sedikit menang. Malam harinya, Nisa berbaring di tempat tidur, wajahnya terlihat sangat lelah. Dimas yang duduk di sebelahnya dengan lembut membalikkan badannya dan mulai memijat pundaknya. "Kamu capek ya seharian ini?" Nisa memejamkan mata, menikmati perhatian suaminya. Ia menggoda, "Mas ini benar-benar punya bakat jadi tukang pijat ya." Dimas tertawa. "Ya, apa besok aku berhenti kerja saja terus buka panti pijat ya?" Nisa tertawa terkikik, membalikkan badannya lalu mencubit pelan pipi suaminya. "Berani berhenti kerja, awas nanti dimarahi ibu." Dimas tertawa dan mulai memijat bahunya sedikit lebih kuat. Nisa tertawa, berusaha menghindar. Aduh, geli. Mana ada yang geli di situ? Diam dong. Dimas terus menggodanya, sengaja menggelitik pinggangnya, membuat Nisa tak tertahan dan tertawa lepas. Tapi tepat pada saat itu, tok tok tok, suara ketukan pintu terdengar sangat keras hingga membuat mereka berdua terkejut. Suara Ibu Lestari terdengar dari luar penuh kekesalan. Malam-malam biarkan orang lain istirahat. Di rumah ini bukan cuma ada kalian berdua saja. Senyum di bibir Nisa menghilang. Ia buru-buru duduk, merapikan pakaiannya lalu berjalan membuka pintu. "Maaf bu, kami tidak bermaksud berisik."
Ibu Lestari mendengus dingin lalu pergi. Nisa terdiam sejenak lalu kembali ke tempat tidur. Dimas menatap ke arah ibunya lalu mengernyit kesal. Selalu saja, begitu. Nisa menarik tangan suaminya berkata pelan, "Sudahlah, Mas tidur saja, besok masih harus kerja." Dimas mendengus, "Kalau begini terus kapan kita bisa dapat anak laki-laki?" Nisa terkejut. Wajahnya memerah dan memukul pelan lengan suaminya. "Mas bicara apa sih?" Tapi kemudian ia membatin, ia bahkan tak punya ruang privasi dengan suaminya. Bagaimana bisa memikirkan soal anak? Setiap kali mereka bersuara sedikit keras, Ibu Lestari langsung membuat keributan. Makanya sudah lama juga mereka berdua tidak bermesraan. Sebagian karena Nisa segan pada ibu mertuanya, dan sebagian lagi karena pekerjaan rumah membuatnya kelelahan setelah seharian penuh. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, Dimas menunduk mencium kening istrinya sebagai kebiasaan. Namun tepat pada saat itu, Nisa merasakan tatapan tajam yang mengawasi dirinya. Ibu Lestari berdiri di tangga, menatapnya dengan tajam. Seluruh tubuh Nisa seketika mematung. Ia buru-buru mendorong tubuh Dimas. Suaranya gugup. "Mas cepat berangkat nanti telat." Dimas agak terkejut mengerutkan dahinya. "Ada apa?" Nisa melirik ke arah ibu mertuanya lalu menggeleng pelan. "Tidak ada apa-apa, Mas berangkat saja." Dimas menghela napas. "Ya sudah, Mas berangkat ya." Ia meremas pelan tangan Nisa lalu berbalik pergi. Ibu Lestari masih berdiri menatapnya cukup lama lalu dengan dingin berbalik pergi. Pak Darmawan menutup bukunya, melepaskan kacamata lalu memijat pelipisnya. Sepanjang pagi ia sibuk membenamkan diri dalam dokumen penelitian dan baru menyadari ia sudah duduk terlalu lama saat bangkit untuk meregangkan tubuh. Ia perlahan turun ke lantai bawah untuk bersantai sejenak, tapi saat baru mendekati ruang tamu, ia mendengar suara Ibu Lestari masih dengan nada menyalahkan yang sama. "Sudah berapa kali ku bilang, tapi tetap saja kamu tidak tahu cara kerja yang benar. Apa-apa dikerjakan asal-asalan. Kalau orang luar melihat, mereka akan menilai aku tidak becus mendidik menantu." Pak Darmawan mengerutkan kening, berdiri di anak tangga. Ia melihat sosok kecil Nisa yang menunduk diam. "Maafkan saya, Bu." Pak Darmawan menghela napas, lalu melangkah maju. "Sudahlah, Bu, kasih anak itu napas sedikit. Rumah kita ini kan bukan keraton yang segala sesuatunya harus serba kaku begitu." Ibu Lestari langsung menoleh dan memelototi suaminya. "Bapak bicara apa?" "Maksudku, Ibu, jangan terlalu keras." Pak Darmawan menatap istrinya lalu menjelaskan, "Anak itu sudah berusaha." "Kapan sih aku melihatnya berhenti kerja, dari masak, cuci baju sampai bersih-bersih? Apa pernah aku melihatnya istirahat?" Mendengar hal itu, wajah Ibu Lestari langsung menggelap. Ia mendengus menatap tajam suaminya. "Bapak tahu apa? Kalau tidak begitu orang-orang bakal menertawakanku, menertawakan Bapak juga." "Siapa yang menertawakan? Punya menantu rajin begini, orang-orang malah iri boro-boro mau menertawakan. Lagian sejak kapan Bapak peduli urusan rumah? Kalau Bapak pintar turun sana urus sendiri. Mulai sekarang aku tidak mau ikut campur lagi biar tidak capek." Pak Darmawan menggeleng. Ia tahu tak ada gunanya berdebat dengan istrinya. Ibu Lestari melipat tangan di dada, matanya setajam pisau. "Kenapa diam? Kalau Bapak begitu sayang pada menantu, pergi saja tinggal bersamanya." Pak Darmawan menghela napas panjang, tak berkata apa-apa lagi lalu kembali ke kamarnya. Ia tahu semakin didebat, istrinya akan semakin keras kepala. Ia hanya ingin membela menantunya, namun ia tidak tahu. Semakin ia membela, Ibu Lestari semakin membenci Nisa. Belakangan ini Ibu Lestari sering merasa tubuhnya sangat lemas. Saat bangun pagi, tenggorokannya terasa kering, batuk kering terus-menerus tanpa sebab. Setiap kali makan, seenak apapun makanannya, ia tidak berselera. Terkadang saat sedang duduk, ia merasa berkunang-kunang dan pusing, semuanya seolah berputar. Awalnya ia mengira hanya masuk angin biasa atau kelelahan karena usia tua, namun saat kelelahan itu tak kunjung hilang, ia mulai merasa khawatir. Seperti kemarin saat baru saja mengangkat cangkir teh, rasa pusing yang hebat melanda hingga ia hampir pingsan di ruang tamu. Ia tahu ia tidak bisa meremehkannya lagi. Ia memutuskan untuk pergi periksa tetapi tidak memberitahu siapapun. Ia pikir mungkin hanya flu biasa, minum obat beberapa hari juga pasti sembuh. Ibu Lestari duduk berhadapan dengan dokter di ruangan kecil yang penuh aroma obat antiseptik, cahaya putih dingin menyinari wajahnya. Dokter Parubaya itu memegang hasil röntgen, membenarkan letak kacamatanya, lalu menghela napas pelan. Ibu memiliki tumor tiroid, harus segera dioperasi secepatnya. Dalam sekejap, Ibu Lestari merasa telinganya berdenging. Segala sesuatu di sekitarnya seolah berputar, semakin menjauh. "Ibu mendengar saya kan?" Ibu Lestari berkedip, terkejut saat dokter memanggilnya. "Iya dok, saya dengar. Penyakit ibu ini harus dioperasi. Ibu pulang bicarakan dengan keluarga dan segera atur jadwal ya." "Dok, apa tidak ada cara lain? Saya tidak mau dioperasi."
Dokter menghela napas pelan. Jika tidak dioperasi, tumornya bisa tumbuh cepat dan menyebabkan komplikasi berbahaya. Jika sampai memengaruhi pita suara atau menyebar ke organ lain, saat itu meskipun ingin diselamatkan, sudah terlambat. Beruntung ibu mendeteksinya lebih awal. Mendengar perkataan dokter, punggungnya terasa dingin. Setelah berpikir sejenak, ia bertanya lagi, "Tapi kalau operasi butuh biaya berapa?" Suara Ibu Lestari terdengar kering, seolah baru saja menelan batu yang menyumbat tenggorokannya. Dokter melirik rekam medis lalu berkata, biaya operasi dan perawatan setelahnya berkisar antara 100 hingga 150 juta rupiah. Ibu Lestari duduk diam di kursinya tak bisa berkata apa-apa. Dokter masih terus menjelaskan tentang rencana perawatan, tentang risiko jika terlalu lama ditunda. Namun ia sudah tidak bisa mendengar dengan jelas. Segalanya di sekitarnya menjadi kabur. Angka yang tampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga berada, namun baginya itu adalah jumlah yang sangat besar. Ia tidak punya tabungan, ia tidak bekerja, dan hanya bergantung pada uang suami dan putranya. Ia tahu jika ia buka mulut, Pak Darmawan dan Dimas pasti akan mencarikannya, tetapi ia tidak mau. Ia berdiri, suaranya anehnya terdengar tenang. "Dok, tolong berikan resep obat saja dulu, saya akan memikirkan soal operasinya nanti." Dokter menatapnya sejenak lalu menggeleng, obat hanya bisa menunda penyebaran tumor dalam waktu singkat, tapi tidak bisa menggantikan operasi. Saya tetap menyarankan ibu untuk segera dioperasi. Ia mengangguk, mengambil resep obat, lalu keluar dari klinik. Keluar dari gerbang rumah sakit, Ibu Lestari berhenti di trotoar melihat orang berlalu lalang dengan hati yang kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa begitu tak berdaya. Ibu Lestari duduk diam di bangku taman. Matanya menatap kosong ke depan. Ia baru saja keluar dari rumah sakit, di tasnya hanya ada resep berisi beberapa jenis obat. Kepalanya berdengung, 150 juta adalah angka yang mustahil saat ini. Baru-baru ini ia dan Pak Darmawan telah menguras semua uang tabungan mereka untuk membantu putri sulung mereka membeli rumah dan membuka toko. Ia dan suaminya sudah tidak punya uang lagi, sedangkan Dimas juga sedang tidak punya sisa uang. Ia baru saja menikah dan saat ini sedang menunggu promosi jabatan, harus mengeluarkan banyak biaya untuk menjamu atasan dan memberi hadiah. Jika ia memintanya sekarang, Dimas pasti akan mengusahakannya, tapi itu berarti rencana putranya akan terganggu. Ia tidak ingin putranya harus berkorban seperti itu demi dirinya. Tiba-tiba ia teringat pada geng teman baiknya, wanita-wanita kaya. Orang-orang yang selama bertahun-tahun selalu duduk minum teh bersama, membicarakan anak-anak mereka, memamerkan kehidupan mereka. Mereka semua pasti bisa membantunya. Ia mengambil ponsel dan memutar nomor. "Halo, Jeng Lestari," suara Ibu Ratna terdengar lembut seperti biasa. Ibu Lestari dengan gembira bertanya, "Halo Jeng, ini saya. Hari ini kamu sibuk tidak?" "Wah, lumayan sih, saya lagi siap-siap mau ke spa, memangnya ada apa?" Ibu Lestari menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa sangat sulit untuk meminta bantuan. Saya sedang kesulitan, saya mau pinjam uang sedikit, nanti kalau ada saya pasti langsung kembalikan. Di ujung telepon ada keheningan panjang, lalu suara Ibu Ratna terdengar tapi tak lagi seceria sebelumnya. "Aduh, kalau saya ada pasti sudah saya bantu. Tapi belakangan ini uang saya habis untuk beli tanah buat investasi. Tidak ada uang tunai lagi untuk dipinjamkan." Ibu Lestari merasa hatinya mencelos. Ia mencoba bernegosiasi, "Saya bisa buat surat perjanjian utang." "Kamu tenang saja," suara Ibu Ratna terdengar canggung. "Bukannya saya tidak mau meminjamkan, tapi sungguh saya juga sedang butuh uang, Jeng." Ibu Lestari tersenyum pahit. Ia tahu Ibu Ratna tidak ingin membantunya, tetapi kemudian ia teringat pada Fanya. Anak itu sangat menyukainya. Mungkinkah dia mau membantunya? Berpikir demikian, ia langsung bertanya, "Atau boleh saya pinjam ke Fanya?" Anak itu kan baru pulang dari luar negeri, pasti ada simpanan. Kali ini sebelum sempat menyelesaikan pertanyaannya, di ujung telepon sudah terdengar suara menyela. "Ya ampun, saya ada urusan mendadak nih, harus pergi sekarang. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya." "Loh, Jeng," suara telepon diputus dengan dingin. Ibu Lestari tertegun. Tangannya masih memegang ponsel namun pikirannya kosong. Ia dan Ibu Ratna pernah bersahabat bertahun-tahun. Ia pernah mengira ada ikatan persahabatan sejati di antara mereka. Tapi baru saat ini ia sadar ternyata persahabatan itu hanya sebatas itu saja. Ibu Lestari menghela napas. Ternyata ketika ia masih bernilai, teman-teman ini akan selalu berada di sisinya, selalu duduk di meja teh yang sama, tertawa dan berbicara manis. Tetapi ketika ia benar-benar membutuhkan bantuan, mereka langsung menghindarinya. Ibu Lestari berdiri, berjalan perlahan pulang, duduk di tepi ranjang. Ia menatap foto keluarga di atas lemari, di mana ada fotonya Pak Darmawan, Dimas, dan putri sulungnya.
Ia mengulurkan tangan menyentuh foto itu, hatinya dipenuhi perasaan yang sulit diungkapkan. Sepanjang hidupnya ia hidup demi gengsi, demi ekspektasi, demi keinginannya agar keluarganya selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Tetapi hingga detik ini, ketika dirinya sendiri jatuh ke dalam kesulitan, barulah ia menyadari bahwa semua itu tidak ada artinya. Kesehatannya semakin menurun setiap hari dan ia tetap tidak bisa membuka mulut untuk memberitahu suami dan anaknya bahwa ia hampir mati. Ibu Lestari memejamkan mata, merasakan kelelahan panjang seolah seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam jurang tanpa dasar. Nisa merasa ada yang sangat aneh. Akhir-akhir ini ibu mertuanya tidak lagi suka marah-marah seperti sebelumnya, tidak lagi menyalahkan atau mencari-cari kesalahannya. Ia menjadi lebih pendiam, jarang bicara. Setiap kali makan ia hanya mengambil beberapa suap lalu meletakkan sumpitnya. Terkadang hanya duduk menatap kosong ke depan tanpa memedulikan siapapun. Kadang-kadang Nisa ingin bertanya apakah keadaannya baik-baik saja, tapi kemudian mengurungkannya. Sejak awal Ibu Lestari memang tidak menyukainya. Kalau ia terlalu ikut campur, mungkin malah akan membuatnya semakin tidak nyaman. Sore itu saat baru selesai membereskan dapur, Nisa kebetulan melihat Ibu Lestari buru-buru memakai jaket, melangkah keluar rumah. Ia heran karena ibu mertuanya tidak pernah keluar sendirian pada jam seperti ini. Karena penasaran, Nisa melangkah mendekat dan bertanya pelan, "Ibu mau kemana?" Ibu Lestari terdiam sedetik lalu segera membuang muka dan menjawab singkat, "Bukan urusanmu." Nisa mengerutkan kening, "Biar saya antar ya, Bu." "Tidak usah." Nisa merasa cemas, ia belum pernah melihat ibu mertuanya seperti itu sebelumnya. Ia mencoba bertanya lagi dengan nada yang lebih pelan dan lembut. "Ibu ada masalah apa?" Ibu Lestari memegang erat tasnya lalu berbalik menatapnya. "Tidak ada apa-apa, urusanku tidak perlu kamu ikut campur." Setelah berkata demikian, ia berbalik dan berjalan cepat keluar gerbang. Nisa mematung melihat sosok kecil ibu mertuanya yang perlahan menghilang, firasat buruk perlahan muncul di hatinya. Sore itu, ketika Ibu Lestari baru pulang, Nisa masih merasa aneh dengan sikap ibu mertuanya yang terburu-buru. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ibu Lestari masih seperti biasa masuk ke kamar dalam diam, tidak berbicara sepatah kata pun. Nisa berjalan melewati lorong hendak pergi ke dapur saat tiba-tiba ia melihat secari kertas kecil jatuh di lantai. Tepat di depan pintu kamar Ibu Lestari. Ia menunduk untuk memungutnya dan ternyata itu adalah resep dokter. Awalnya ia tidak terlalu memedulikannya, berpikir mungkin itu hanya resep obat biasa seperti flu atau sakit kepala, tapi kemudian ia mengerutkan dahi. Kalau cuma flu biasa, kenapa ibu harus menyembunyikannya dari keluarga? Firasat buruk muncul di hati Nisa. Ia diam-diam memotret resep itu dengan ponselnya dan mengirimkannya kepada seorang teman yang bekerja sebagai dokter di rumah sakit dengan sebuah pesan. "Tolong cek resep ini ya." Beberapa menit kemudian layar ponselnya menyala, ada panggilan masuk. Suara temannya terdengar mendesak begitu ia mengangkatnya. Ini adalah resep untuk pasien tumor tiroid. Dan dengan dosis ini, penyakitnya sudah cukup parah. Sebaiknya segera dioperasi. Resep ini punya siapa? Nisa menahan napas. Ia merasa tangannya gemetar, mencengkeram erat kertas resep di tangannya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Punya ibu mertuaku. Kalau memang begitu, kamu harus menasihati beliau untuk segera operasi secepatnya. Penyakit ini tidak bisa ditunda. Kalau dibiarkan terlalu lama, komplikasinya bisa sangat berbahaya." "Aku mengerti. Terima kasih ya." Setelah menutup telepon, jantungnya berdebar kencang di dada. Nisa duduk di kursi, hatinya kalut. Tindakan aneh Ibu Lestari beberapa minggu terakhir, semuanya sudah terjawab, tetapi mengapa ia menyembunyikannya dari keluarga? Nisa teringat kejadian baru-baru ini. Ibu dan bapak mertuanya telah menguras semua tabungan untuk membantu kakak iparnya membeli rumah. Apakah karena itu ia tidak berani mengatakannya, tidak ingin menjadi beban bagi ia dan suaminya? Ia melihat kembali resep dokter di tangannya. Hatinya terasa berat, terlepas dari semua yang telah dilakukan Ibu Lestari kepadanya selama ini. Saat ini ia hanya merasa kasihan. Ia belum pernah melihat ibu mertuanya selama ini. Dulu ibunya adalah wanita yang kuat dan angkuh. Namun sekarang ia malah memilih untuk menanggung penyakitnya sendirian, tanpa mengatakan sepatah kata pun pada siapapun. Belakangan ini, Dimas merasa suasana di rumah semakin menyesakkan. Meskipun Nisa selalu berusaha bersabar, ia tahu Nisa sama sekali tidak nyaman tinggal bersama ibu mertuanya. Ibunya terlalu ketat, sedangkan Nisa terlalu sensitif. Setelah berpikir selama beberapa malam, Dimas memutuskan untuk mendiskusikan suatu hal dengan istrinya. Dimas memutuskan malam itu, saat mereka berdua sedang duduk di ranjang, ia memegang tangan Nisa dengan lembut. Suaranya tenang. "Dek, aku sudah pikirkan, bagaimana kalau kita pindah rumah saja?
Nisa sedikit terkejut, matanya memancarkan rasa tidak percaya. Dimas melanjutkan, kamu dan ibu pada dasarnya tidak cocok. Kalau terus tinggal bersama begini hanya akan membuatmu menderita. Bapak dan ibu masih sehat, tidak perlu terlalu sering diurus oleh kita. Kita tinggal berpisah, punya privasi sendiri juga baik untuk kedua belah pihak. Nisa menggigit bibir, tidak tahu harus berkata apa. Dimas tersenyum pelan, mengelus tangan istrinya. Tunggu aku dapat promosi, kita akan cicil apartemen kecil-kecilan, tidak usah terlalu besar, yang penting cukup hangat untuk kita berdua. Kamu setuju tidak? Ia mengira istrinya akan senang dan langsung setuju, namun bertentangan dengan harapannya, Nisa justru menggelengkan kepala. Dimas sedikit terkejut. Ada apa, Dek? Nisa menundukkan kepalanya ragu. Ia tidak ingin memberitahu suaminya bahwa ibu sedang sakit karena ia takut suaminya akan khawatir, padahal ini bertentangan dengan keinginan Ibu Lestari. Tapi belum sempat ia memikirkan cara menjawabnya, tiba-tiba dari luar terdengar suara napas yang terengah-engah penuh amarah. Dimas dan Nisa sama-sama terkejut dan menoleh. Pintu kamar belum tertutup rapat dan di sana berdiri Ibu Lestari dengan wajah pucat pasi karena marah. Tampaknya ia tanpa sengaja mendengar seluruh percakapan mereka, suaranya bergetar karena marah. Hebat ya. Aku belum mati, tapi kalian sudah merencanakan untuk pindah rumah. Nisa mematung, jantungnya berdebar kencang. Sudah, kuduga. Ibu Lestari hampir berteriak, kamu memang punya niat dari dulu kan? Kamu ingin menjauhkan putraku, kamu ingin memisahkan ibu dan anak kan? Nisa segera menggeleng, suaranya gemetar. Ibu, bukan begitu maksudnya. Bukan. Ibu Lestari tertawa dingin, matanya penuh kebencian. Kalau bukan, lalu kenapa putraku ingin pindah keluar? Apa yang sudah kamu bisikkan padanya? Dimas meninggikan suaranya, melangkah maju menghalangi istrinya. Ini adalah keputusanku sendiri, tidak ada hubungannya dengan Nisa. Keputusan sendiri, Ibu Lestari tersenyum sinis. Kalau bukan karena dia meracuni pikiranmu, beranikah kamu berpikir untuk pergi dari rumah ini? Ibu, kenapa ibu selalu berpikir buruk tentang istriku? Aku ini laki-laki, aku berhak memutuskan kehidupanku sendiri. Coba ibu pikir, ibu dan Nisa sudah tinggal bersama bertahun-tahun. Apa pernah ada hari yang menyenangkan? Ibu selalu saja mencari-cari kesalahan, selalu mengatur dia. Aku tidak ingin istriku terus hidup dalam tekanan seperti ini. Coba ibu posisikan diri ibu sebagai Nisa. Kalau ibu diperlakukan seperti itu, apa ibu sanggup? Ibu Lestari melotot pada putranya, hatinya perih bagai diiris pisau. Memangnya apa yang sudah dia lakukan sampai pantas kamu bela seperti itu? Sejak dia menginjakkan kaki di rumah ini, apa ada satu hal pun yang dia lakukan dengan benar? Dia cuma membuat keluarga ini semakin lama semakin menjauh. Ibu jangan bicara keterlaluan begitu. Nisa tidak pernah menjelek-jelekan ibu. Tidak pernah ingin memisahkan kita. Orang yang mendorongku menjauh justru adalah ibu sendiri. Ibu Lestari terdiam. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk langsung ke hatinya. Nisa berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak ingin Dimas bertengkar dengan ibunya seperti ini. Ibu Lestari terhuyung selangkah. Tangannya berpegangan pada dinding. Ia merasa sangat terluka. Ia telah membesarkan Dimas bertahun-tahun lamanya, menaruh seluruh cinta dan harapannya pada anak itu. Tapi sekarang putranya rela meninggalkannya demi wanita lain. Anak itu bilang ibunya yang mendorongnya menjauh. Tidak, orang yang mendorongnya menjauh adalah menantunya. Sejak ada Nisa, Dimas tidak lagi seperti dulu. Ia bukan lagi putra kecil yang selalu menempel pada ibunya. Ia tidak lagi mendengarkan ibunya tanpa syarat. Melainkan sekarang ia rela melawan ibunya hanya demi melindungi istrinya. Ibu Lestari merasa sangat pahit. Ia berbisik dengan suara serak. Bagus. Pergi sana kalian, pindah saja dan hidup berdua. Mulai sekarang jangan panggil aku ibu lagi. Dimas terkejut dan bertanya, Ibu, kenapa ibu bicara seperti itu? Karena aku tidak punya anak laki-laki durhaka sepertimu. Ibu Lestari berteriak, suasana di kamar itu seketika menjadi tegang. Dimas mematung menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. Nisa juga syok, air matanya berlinang. Setelah selesai bicara, Ibu Lestari berbalik dan berjalan cepat ke kamarnya lalu membanting pintu. Nisa menoleh dan melihat suaminya sedang mengepalkan tangan erat. Ia menyentuh tangan suaminya dengan lembut, suaranya tercekat, Mas. Dimas menarik napas dalam-dalam lalu mengangkat bahu dan berkata, tidak apa-apa ibu, cuma marah makanya bicara begitu. Beberapa hari lagi juga pasti akan reda. Sejak hari itu, suasana di rumah menjadi sangat berat dan menyesakan. Ibu Lestari benar-benar menghindari menantu dan putranya. Ia tidak lagi makan bersama Dimas dan Nisa. Pagi hari saat Nisa bangun, ia sudah pergi entah kemana. Malam hari saat Nisa membawakan teh ke ruang tamu, ia langsung berdiri diam-diam dan masuk ke kamarnya, tanpa melihat Nisa sekalipun. Terkadang Nisa melewati kamar ibunya, berniat mengetuk pintu tapi kemudian tidak berani. Ia tahu ibunya masih sangat marah.
Malam itu, ketika pasangan itu bersiap untuk tidur, Nisa menghela napas panjang, suaranya pelan. Ibu masih sangat marah, Mas. Dimas yang berbaring di sebelahnya tidak membuka matanya, hanya mendengus pelan. Biarkan saja, semakin dibujuk, ibu akan semakin menjadi-jadi. Nisa menoleh pada suaminya, suaranya sedikit bimbang. Tapi ibu kan ibumu, Mas, apa kamu tidak khawatir? Dimas membuka matanya dan menatap istrinya, suaranya sedikit tegas. Walaupun aku khawatir, aku bisa apa? Kalau ibu mau marah, biarkan saja. Aku tidak bisa membiarkannya mengendalikan hidupku selamanya. Nisa meremas ujung selimutnya, bibirnya terkatup. Ia ingin memberitahu Dimas tentang penyakit ibunya, tapi ia tidak tahu bagaimana harus memulainya. Namun jika ia tidak mengatakannya, penyakit Ibu Lestari bisa menjadi semakin berbahaya. Ia tidak bisa membiarkan ibu mertuanya menghadapi hal itu sendirian. Tapi apa yang harus ia lakukan? Nisa perlahan membuang muka, menatap langit-langit yang gelap gulita. Sore harinya, Nisa berdiri di dapur menyendokkan semangkuk bubur mutiara ke mangkuk kecil aroma wangi yang lembut memenuhi ruangan. Ini adalah makanan kesukaan ibu mertuanya. Akhir-akhir ini, ibu selalu berusaha menghindari Nisa dan Dimas. Nisa tidak tahu harus berbuat apa agar ibu berhenti marah. Jadi ia sibuk memasak bubur ini, berharap agar ibu mau mencicipinya sedikit. Saat Nisa membawa mangkuk bubur itu ke taman untuk menawarkannya pada ibu, ia melihat Ibu Lestari tergeletak di atas tanah. Teko penyiram tanaman terguling di sampingnya. Air mengalir panjang, membasahi sebagian tanah di sekitarnya. Ibu Lestari terbaring tak bergerak, matanya terpejam, wajahnya pucat pasi, jantung Nisa seolah berhenti berdetak. Ia langsung melempar mangkuk buburnya ke tanah dan berlari sambil berteriak, "Ibu!" Ia mengguncang tubuh ibu dengan keras, suaranya bergetar, "Ibu!" Ibu dengar Nisa tidak, tapi Ibu Lestari tidak merespon sama sekali. Nisa begitu ketakutan hingga tangannya dingin sedingin es. Dengan gemetar ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi ambulans. Di rumah sakit, dokter segera membawa Ibu Lestari ke ruang gawat darurat. Nisa berdiri di luar, hatinya berat seperti memikul batu. Tak lama kemudian dokter keluar, melepaskan maskernya, suaranya tegas, "Penyakit ibu sudah sangat parah, kami tidak bisa menundanya lagi. Jika tidak segera dioperasi, nyawanya bisa dalam bahaya." Nisa menggigit bibirnya erat, ia sudah tahu hal ini sebelumnya, tapi ia tidak menyangka waktunya akan semendesak ini. Dokter menatapnya, matanya serius, keluarga harus menandatangani persetujuan operasi sekarang juga. Tanpa ragu sedikit pun Nisa mengertakkan gigi dan mengangguk. "Baik, tolong selamatkan ibu saya." Dokter mengangguk lalu berbalik pergi. Namun ketika perawat memberikan tagihan pembayaran padanya, tangannya gemetar pelan, biaya operasi itu mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Dimas belum gajian, Nisa juga tidak punya uang tunai di tangannya, dan pada saat itu sebuah keputusan terlintas di kepalanya. Nisa berlari pulang ke rumah. Tanpa ragu sedetik pun ia masuk ke kamar dan membuka lemari pakaian, membongkar kotak kayu kecil yang terletak di laci terdalam. Di dalamnya tersusun rapi perhiasan emas kawin yang diberikan orang tua kandungnya di hari pernikahannya sebagai modal simpanan untuknya. Nisa mengumpulkan semua emas itu ke dalam tas, berlari ke toko emas terdekat dan menjual semuanya. Saat karyawan menghitung uang dan menyerahkannya padanya, hatinya sedikit perih. Nisa langsung berlari ke loket pembayaran, meletakkan tumpukan uang itu di atas meja, suaranya terengah-engah, "Saya mau bayar biaya rumah sakit, tolong segera operasi ibu saya." Perawat menerima uang itu, mengangguk lalu segera mengurus prosedurnya. Nisa berdiri di sana terengah-engah, keringat mengalir di dahinya. Staf medis menatapnya sejenak, matanya sedikit penasaran. "Mbak, ini apanya pasien? Saya menantunya." Wah, ibu itu benar-benar beruntung punya menantu berbakti seperti Mbak. "Mbak, tenang saja, rumah sakit sudah menyiapkan dokter terbaik untuk mengoperasinya." "Baik, terima kasih banyak ya Sus." Nisa tersenyum pelan. Ia tidak tahu apakah tindakan ini disebut berbakti atau tidak. Ia hanya tahu bahwa terlepas dari semua yang telah terjadi, Ibu Lestari tetaplah ibu mertuanya. Dan betapapun seringnya ibunya bersikap dingin padanya, ia tidak bisa memalingkan muka dan mengabaikannya saat nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Nisa menelepon suaminya, "Mas, cepat ke rumah sakit ya." Ibu masuk rumah sakit. Suara Dimas terdengar panik. "Kenapa ibu bisa masuk rumah sakit?" Ceritanya panjang, tapi ada aku di sini sama ibu, jadi Mas tenang saja. "Ya sudah Mas, ke sana sekarang." Nisa duduk di samping ranjang pasien, matanya tak lepas dari Ibu Lestari. Setelah 1 jam operasi, ia didorong keluar, operasinya berjalan dengan sukses. Ia terbaring, wajahnya masih pucat setelah operasi, tetapi napasnya sudah lebih stabil. Sejak membawa ibunya ke ruang operasi hingga sekarang, Nisa belum memejamkan mata sedetik pun. Kurang dari setengah jam kemudian, Dimas berlari masuk ke kamar perawatan, wajahnya penuh kecemasan. Ia menggenggam tangan istrinya, suaranya mendesak. "Bagaimana keadaan ibu?"
Apa kata dokter, Dek? Nisa mendongak menatapnya. Operasinya sukses, Mas. Dokter bilang ibu sudah melewati masa kritis. Ibu sakit apa sampai harus dioperasi, Dek? Ibu kena tumor tiroid, Mas. Ibu menyembunyikannya dari semua orang. Untung aku cepat tahu, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Astaga, syukurlah kalau begitu. Dimas seolah melepaskan batu besar dari dalam hatinya. Ia baru akan mengatakan sesuatu. Namun tatapannya tertuju pada wajah istrinya yang pucat dan lingkaran hitam di matanya. Dimas mengernyit. Tapi dari mana kamu dapat biaya operasinya? Nisa menggigit bibir dan berkata jujur. Aku menjual semua emas pemberian bapak dan ibu. Dimas tertegun. Kamu bilang apa? Emas kawin pemberian orang tuamu kamu jual untuk bayar operasi ibu. Dimas mematung, ia tidak percaya itu adalah harta pribadi istrinya, modal simpanan yang ingin disimpan oleh wanita manapun untuk dirinya sendiri, tapi istrinya tanpa ragu menjual semuanya untuk menyelamatkan ibu mertuanya. Dimas memeluk erat istrinya, suaranya tercekat. Terima kasih, Dek, terima kasih banyak. Nanti Mas pasti akan kembalikan semuanya 1000 kali lipat. Nisa tersenyum pelan, Mas kan suamiku, ibu Mas juga ibuku. Dimas semakin memperat pelukannya, di dalam hatinya muncul rasa cinta yang mendalam. Wanita yang ia pilih menjadi istrinya tidak hanya orang yang paling ia cintai, tapi juga orang yang memiliki hati paling pemaaf di dunia. Ibu Lestari perlahan membuka matanya, lampu putih di kamar pasien terasa menyilaukan sehingga ia menyipitkan matanya. Begitu ia sadar, dokter masuk untuk memeriksanya. Operasinya sangat sukses, sekarang ibu tinggal istirahat dan memulihkan diri agar kembali sehat. Mendengar dirinya sudah dioperasi, Ibu Lestari merasa sangat terkejut. Ia bertanya dengan suara gemetar, tapi bagaimana dengan biaya operasinya, Dok? Soal itu ibu tidak usah khawatir, menantu ibu sudah melunasinya. Ibu benar-benar beruntung punya menantu yang berbakti seperti dia. Dia tidak meninggalkan ibu sedetik pun sejak ibu masuk rumah sakit. Ya sudah, ibu istirahat saja ya. Ibu Lestari membelalakan matanya terkejut. Ia tidak menyangka setelah semua yang ia lakukan, Nisa masih bersikap sebaik itu padanya. Tepat pada saat itu, Nisa masuk, melihat Ibu Lestari menatapnya, ia pun berkata, Ibu sudah sadar, ini aku belikan bubur ibu makan sedikit ya. Ibu Lestari tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ia merasa tenggorokannya tercekat pahit. Sejak hari itu, Nisa tinggal di rumah sakit merawatnya setiap saat. Ia dengan hati-hati menyuapkan bubur demi bubur, dengan lembut membantu ibunya duduk saat masih lemah, dengan sabar memijat tangan dan kaki ibunya setiap malam. Ibu Lestari menatap menantunya, di dalam hatinya muncul perasaan yang sulit diungkapkan. Kadang-kadang ia menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa ia tidak menyadari kebaikan hati Nisa lebih awal? Mengapa ia membuang begitu banyak waktu hanya untuk mencari-cari kesalahan dan membenci menantu yang luar biasa seperti Nisa? Tapi sekarang itu tidak penting lagi. Yang terpenting adalah mulai sekarang ia akan memperlakukan Nisa dengan seluruh cinta yang dimilikinya. Suatu sore saat Nisa sedang mengupas apel di samping tempat tidur, Ibu Lestari tiba-tiba bersuara pelan. Kamu dan Dimas beneran mau pindah rumah? Nisa mematung, ia berkedip menatap ibunya cukup lama. Ibu Lestari dengan lembut menggenggam tangannya, tatapan matanya tulus. Kalian jangan pergi ya, ibu tahu ibu yang salah, ibu tidak benar. Selama ini ibu selalu berpikir buruk tentangmu, sekarang ibu sangat menyesal. Maukah kamu memaafkan ibu? Nisa tersenyum pelan, suaranya seringan embusan angin. Ibu, kami tidak akan kemana-mana. Aku masih harus di rumah untuk memasak buat bapak dan ibu. Kamu sungguh-sungguh? Iya, sungguh bu. Ibu Lestari tersenyum, senyum yang lembut dan hangat, lebih lembut dari sebelumnya. Ibu Lestari keluar dari rumah sakit setelah lebih dari 2 minggu dirawat, kesehatannya berangsur pulih, wajahnya juga lebih merona dari sebelumnya. Pada hari ia pulang, suasana di rumah sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ibu Lestari benar-benar berubah, ia tidak lagi mencari kesalahan dari setiap tindakan Nisa. Sebaliknya, ia belajar untuk lebih banyak mendengarkan, belajar untuk membuka hati, belajar untuk mencintai. Ia membantu Nisa menyiapkan makanan, menemaninya pergi ke pasar, dan mengajarinya cara memilih ikan yang segar, memilih bunga yang bagus. Melihat ibu dan anak itu sangat akrab, Dimas dan Pak Darmawan juga sangat terkejut. Suatu sore, Ibu Lestari duduk di kursi halaman, melihat Nisa sibuk di dapur. Aroma wangi dari masakan itu mengingatkannya pada hari di mana ia hampir tidak punya kesempatan untuk menikmati bubur mutiara itu lagi. Ia menghela napas pelan, tak lama kemudian Nisa membawa semangkuk bubur mutiara hangat dan meletakkannya di depannya. Tersenyum pelan, ibu cobain deh masakanku sudah pas belum. Ibu Lestari mengambil mangkuk bubur itu menyendok sedikit ke mulutnya. Rasa manis gurih dari kuah santan, teksturnya yang kenyal, semuanya menyatu menciptakan rasa yang akrab sekaligus baru. Ia sudah memakan bubur ini selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya ia merasakan rasanya semanis ini. Ia meletakkan sendok
dengan lembut menggenggam tangan Nisa. Enak sekali. Terima kasih, Nak. Nisa tersenyum menatapnya. Dimas berdiri di sampingnya tersenyum menatap dua wanita paling penting dalam hidupnya. Malam itu, seluruh keluarga makan malam bersama. Untuk pertama kalinya, makan malam keluarga itu hanya diwarnai suara, tawa, dan kehangatan. Dimas menatap ibunya lalu menatap istrinya, membatin dalam hati ternyata hal terpenting dalam keluarga bukanlah siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan tahu cara memaafkan, tahu cara menghargai, dan saling berpegangan tangan saat melewati masa sulit. Ibu Lestari menatap putra dan menantunya, hatinya dipenuhi kedamaian. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di saluran kami. Semoga kisah ini memberikan nilai-nilai kehidupan dan kasih sayang keluarga yang mendalam. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Trik matahari musim panas di bulan Mei yang menyengat membuat orang malas keluar rumah. Aku sedang duduk bermain bersama Bima saat ibuku masuk ke kamar dan melihat keadaanku. Kapan kamu pulang ke rumah suamimu? Masa mau di sini terus? Rencananya besok baru pulang, Bu. Sudahlah, hari ini pulang saja. Terlalu lama di rumah orang tua, keluarga suamimu nanti tidak suka. Mendengar ibu berkata begitu, aku terpaksa bangkit dan mengemasi barang-barangku untuk pulang. Bima memelukku sambil berbisik, besok Mbak Tari ingat main kesini lagi ya. Kalau tidak, Bima nggak bakal bolehin Mbak Tari pulang. Iya, besok Mbak kesini lagi. Aku pamit pada anak kecil itu, lalu memanggil taksi untuk pulang ke rumah mertua. Sesampainya di sana, aku melihat seorang gadis muda berusia 20-an sedang duduk berbincang santai dengan ibu mertuaku. Tatapan mata dan senyuman ibu mertuaku persis seperti saat pertama kali beliau bertemu denganku. Sebelum aku dan Mas Tito menikah. Ibu mertuaku melihatku dan seketika wajahnya berubah menjadi dingin. Kok pulangnya cepet amat? Kemarin katanya besok baru mau pulang. Iya, Bu. Aku sudah cukup lama menginap, jadi hari ini langsung pulang saja. Ngomong-ngomong, ini siapa, Bu? Oh, ini Dini. Mulai sekarang dia akan jadi pembantu di rumah kita. Anak ini baru saja datang dari kampung. Jadi kalau ada apa-apa yang dia belum tahu, tolong ajari ya. Aku merasa heran. Bukankah selama ini keluarga kami tidak pernah menyewa pembantu, kenapa tiba-tiba sekarang menyewa? Vina, adik iparku yang duduk di sebelahnya langsung menyela. Banyak tanya banget sih, Mbak ini kan menantu di rumah ini tapi mana pernah bantu-bantu ibu? Sekarang ibu sudah tua, jadi butuh pembantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Aku sudah mencoba bersabar menghadapi Vina berulang kali, tapi kali ini aku tidak tahan lagi. Dik Vina, kamu ini keterlaluan ya. Mbak bukan orang yang malas atau menghindari pekerjaan rumah. Cuma belakangan ini Mbak harus memulihkan kondisi, makanya ibu yang mengerjakan semuanya. Sekarang Mbak sudah tidak apa-apa lagi. Mbak juga tahu apa yang harus Mbak kerjakan. Mbak tahu kamu tidak suka pada Mbak, tapi segalanya harus jelas dong. Cih, memangnya Mbak sehebat apa sampai berani ngomong banyak? Orang mandul yang tidak bisa punya anak saja masih berani pamer. Kakakku belum mengusirmu dari rumah ini saja sudah untung besar. Omonganmu kelewatan ya. Biarin saja aku ngomong begitu memangnya. Mbak mau apa? Melihat kedua anak perempuannya adu mulut, ibu mertuaku langsung membentak dengan keras. Kalian berdua bisa diam tidak, mau ubah rumah ini jadi pasar ya. Tepat setelah itu Tito pulang kerja. Melihat suasana di rumah sedang tegang, matanya terbelalak heran. Ada apa ini kok pada cemberut semua? Terus gadis asing ini siapa? Oh, ini Dini, pembantu baru di rumah kita. Oh, baguslah kalau ada pembantu ibu sama Tari jadi tidak terlalu capek. Dini dengan cepat menyapa dan mengambilkan tas kerja Tito. Aku tidak punya niat buruk terhadap Dini. Namun jujur saja, tindakan ibu mertuaku dan Vina membawa Dini ke rumah ini benar-benar terasa mencurigakan. Aku dan Tito sudah menikah hampir 3 tahun, namun belum juga dikaruniai anak. Saat diperiksa, dokter mendiagnosis aku menderita kista ovarium. Meskipun sebelumnya tidak ada riwayat penyakit itu, kemungkinan besar penyebabnya adalah stres yang berlebihan. Tidak menyerah pada nasib yang kejam, aku dan Tito sudah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk mencari cara mendapatkan anak. Tapi belum ada hasil yang memuaskan. Kembali ke rumah mertua setelah beberapa hari beristirahat, kehadiran Dini memberiku firasat bahwa hal buruk akan terjadi. Beberapa tahun terakhir, karena terlalu sibuk mencari cara agar hamil, aku jadi kurang memperhatikan Mas Tito. Sekarang aku harus menebus kekurangan itu. Saat ibu mertua dan Vina sedang sibuk memberi instruksi pada Dini, aku mendekat dan berbisik pada suamiku, Mas, mandi sana, nanti aku pijitin punggungnya di kamar. Tito menatapku dengan terkejut. Beneran nih? Iya, beneran. Mumpung aku lagi senggang, aku mau melayanimu. Nanti kalau aku sudah mulai kerja lagi, kamu gak bakal dapat hak istimewa ini loh. Tito tertawa ceria. Ya sudah, aku mandi kilat dulu, habis itu langsung ke atas ya. Selesai mandi, ia buru-buru menyusulku ke lantai atas. Aku memijatnya sambil menceritakan apa saja yang terjadi padaku beberapa hari ini.
Betapa menyenangkannya saat aku bermain di rumah ibuku. Melihatku kembali tersenyum ceria seperti ini, Tito ikut merasa senang. Kehidupan suami istri seringkali sangat membutuhkan anak sebagai perekat. Aku dan Tito memang belum beruntung mendapatkan anugerah itu, tapi kami saling mencintai dengan tulus. Walau belum memutuskan untuk langsung mencoba bayi tabung, Tika, sahabatku sejak kecil menyarankanku untuk tetap rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tika merekomendasikan sebuah rumah sakit swasta yang cukup terkenal. Meski sudah merasa sangat lelah bolak-balik ke rumah sakit, aku tetap mendengarkan saran Tika karena tahu ia sangat peduli padaku. Sampai di rumah sakit, aku menyebutkan nama dan usiaku lalu diantar suster masuk ke ruang polifertilitas. Membuka pintu, suster itu memperkenalkan, ini Dokter Danang, kepala departemen kami. Silakan ibu berbaring di ranjang, tunggu dokter bersiap untuk pemeriksaannya. Aku sangat terkejut saat melihat dokter di hadapanku. Dia adalah kakak tiriku yang sudah putus kontak selama 5 tahun. Aku menatapnya lalu menatap suster dan menjawab, Saya ada urusan mendadak, nanti saja saya kembali lagi. Danang menatapku lalu berkata kepada susternya, ganti dokter lain untuk dia. Melihat ekspresi dingin Danang, suster itu tidak berani membantah dan mengantarku ke ruangan lain. Walaupun kami saudara satu rumah, namun karena ada kejadian buruk di masa lalu, sekarang aku dan Danang sudah seperti orang asing. Rumah sakit itu cukup besar dan ramai pasien, jadi meski aku sudah membuat janji temu, aku tetap harus menunggu lama. Baru lewat jam 11 siang hasilnya keluar. Sesampainya di rumah, aku merasa bersalah. Saat makanan sudah tertata rapi, aku berkata pada ibu mertuaku, Maafkan saya Bu, hari ini saya pergi ke dokter, tapi karena rumah sakitnya ramai, saya harus menunggu lama. Jadi pulangnya agak telat. Ibu mertua menjawab dingin, Saya permisi ke atas dulu ganti baju ya Bu, cepat sana. Gara-gara nungguin kamu makanannya sudah pada dingin semua. Baik Bu. Sesampainya di tangga tiba-tiba aku mendengar celoteh Dini. Batari ini memang beda ya, gayanya orang kota banget. Kalau di kampung saya mana ada cerita menantu perempuan pergi dari pagi, menghindari kerjaan rumah, baru pulang siang-siang begini. Aku kaget mendengar perkataan Dini, ternyata firasatku tidak salah. Penampilan luarnya memang terlihat polos dan jujur, tapi sifat aslinya sungguh membuatku curiga. Aku turun ke bawah dan melihat Tito sedang membalut jari Dini. Cuma potong cabai saja sampai iris jari segala. Dini tersenyum manja. Saat melihatku dia malah memegang erat tangan Tito dan bermanja-manja. Gara-gara keasikan lihat Mas Tito sih, makanya sampai begini. Tito menoleh dan melihatku berdiri terpaku menatapnya. Dia sama sekali tidak merasa bersalah dan berkata polos, Sayang, kayaknya kamu harus ajari Dini masak deh. Masa pembantu rumah tangga kok ceroboh banget. Melihat tingkah Dini aku langsung berbicara tegas. Aku gak suka ya Mas sentuh-sentuh perempuan lain kayak gitu. Tadi karena jarinya berdarah jadi aku bantu sedikit. Kamu mikirnya kejauhan deh. Ibu mertuaku langsung menambahi minyak ke dalam api. Tuh kan sudah gak bisa apa-apa, cemburuan lagi. Si Dini kan lagi luka, masa kamu masih cari alasan buat marahin dia? Kata pepatah memang benar, pohon yang tak berbuah sama seperti wanita yang tak punya anak. Air mataku menggenang mendengar ucapan mertuaku. Benar bahwa belakangan ini dia sudah tidak lagi menyayangiku. Tapi ini pertama kalinya beliau mengucapkan kata-kata setajam itu padaku hanya demi melindungi orang asing seperti Dini. Tito yang mendengar perkataan ibunya terlalu keras langsung melerai. Kok ibu ngomongnya kasar banget? Memangnya ada yang salah dengan omongan ibu? Karena terlalu dimanjakan makanya dia jadi kurang ajar seperti itu. Lama-lama dia bisa ngelunjak ke kepala ibu. Sudahlah Bu. Apa yang ibu bicarakan itu nggak benar. Tito lalu berpaling kepadaku, ibu cuma lagi emosi aja. Kamu jangan masukin ke hati ya. Aku merasa seperti diasingkan di rumah ini. Dini menatapku dengan wajah kemenangan. Aku salah karena masuk ke perangkapnya. Sekarang dia semakin disukai orang-orang di rumah ini. Sementara aku malah jadi seperti anak tiri. Aku mengusap air mataku berusaha menahan tangis. Ya sudah, semuanya makan saja. Aku mau keluar sebentar nemuin Tika. Baru saja aku selesai bicara, ibu mertuaku kembali berkomentar. Tuh kan, dia sama sekali tidak menganggap siapapun di rumah ini. Pergi semaunya, pulang semaunya. Aku mengabaikan kata-kata mertuaku dan panggilan suamiku. Aku berlari keluar rumah, lalu memanggil taksi ke kafe langgananku. Tika juga baru tiba, dia hanya melihat raut wajahku dan langsung tahu ada hal buruk yang menimpaku. Ada masalah apa lagi? Aku menatap Tika lalu menghela napas panjang. Aku sudah memikirkannya, sepertinya aku harus lanjut coba program bayi tabung lagi. Kamu pikir mau bayi tabung itu gampang? Setidaknya butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun untuk pemulihan tubuh baru bisa mulai. Tapi aku butuh banget sekarang. Ibu mertuaku baru bawa pembantu muda ke rumah, gayanya kegatalan sama suamiku, aku gak tenang. Terus Mas Tito gimana, suamimu juga suka sama cewek itu? Dia sih gak kayak gitu, tapi aku takut kalau lama-lama mereka bisa cinlok. Ibu mertuaku juga sekarang lebih condong ke pembantu itu. Wah, repot juga ya.
Tapi kamu nggak bisa gegabah mau langsung bayi tabung. Kamu cuma perlu tahu psikologi suamimu dan terus manjakan dia. Musuh di dalam selimut itu kan gampang diatasi. Saat kami berdua sedang asyik ngobrol, tiba-tiba bayangan Mas Tito muncul di kafe. Di tangannya dia membawa kotak makan. Tika melihatnya dan tersenyum geli. Suamimu panjang umur banget. Tito dengan ragu mendekat lalu memberikan kotak makan itu kepadaku. Aku bertanya bingung. Kok Mas bisa tahu aku di sini? Ya tempat pelarianmu kalau nggak sama Tika kan pasti di sini. Tika melihat kami sambil menahan tawa lalu berkata, ya sudahlah, kuberikan ruang privasi buat kalian berdua. Aku pulang dulu. Tito lalu melanjutkan, ini nasi bawaan dari rumah. Makan selagi masih panas. Mana ada suami yang bawa nasi bungkus ke kafe begini? Nggak apa-apa dong, kamu makan. Aku nungguin sambil minum kopi. Aku tertawa terbahak-bahak mendengar jawabannya. Melihatku sudah mulai reda amarahnya. Tito menarik tanganku dan berkata, kamu jangan marah lagi ya. Aku sama Dini benar-benar gak ada apa-apa. Aku cuma lagi kebawa emosi aja, makanya ngomong begitu. Aku udah gak marah tapi aku gak suka kamu terlalu dekat sama Dini. Aku ini orangnya cemburuan loh. Kamu cepat makan mumpung panas. Nanti habis makan aku antar kamu pulang. Habis itu aku baru ke kantor. Nanti kalau pulang sendiri bahaya. Malam ini aku pulang telat, di rumah baik-baik ya. Iya aku tahu, ingat pulangnya jangan malam-malam ya. Syukurlah saat aku sampai di rumah semua orang sudah tidur jadi aku bisa menghindari tatapan mereka dan masuk ke kamarku diam-diam. Sesampainya di kamar aku mengunci pintu dan berbaring memikirkan banyak hal. Sekarang aku punya saingan di rumah ini jadi aku harus sangat berhati-hati. Sedikit saja kesalahan bisa membuatku terjebak dalam jebakan Dini dan suamiku bisa direbut dariku. Semakin aku memikirkannya, aku semakin ingin cepat punya anak untuk mempertahankan posisiku di rumah ini. Menjelang sore, suasana di rumah masih suram. Ibu mertuaku, Vina, dan Dini duduk menonton TV sambil tertawa riang. Aku tidak punya kesempatan untuk menyela pembicaraan mereka. Aku pun menyendiri lagi di kamar menunggu Tito pulang kerja. Sekarang hanya dialah satu-satunya orang di rumah ini yang berada di pihakku. Baru lewat jam 10 malam dia pulang dari kantor. Melihatnya aku sangat gembira seperti mendapat rezeki nomplok. Aku berlari ke pintu untuk menyambutnya. Tito kaget. Kok jam segini istriku masih bangun? Kan nungguin suami pulang. Gara-gara tadi siang aku kabur gitu aja. Aku bingung gimana cara baikan sama ibu. Aku merasa canggung banget, kamu terlalu banyak mikir. Ibu sama anak di rumah ngobrol aja hal-hal biasa, nanti juga baikan sendiri kok. Menurutku susah, takutnya ibu malah makin benci padaku. Tenang aja, ibuku gak sepicik itu kok. Oh ya, besok di rumah bakal ada tamu datang buat makan siang. Kamu manfaatin aja momen itu buat baikan sama ibu, tapi Mas bantuin ngomong ya. Iya, gampang. Ya udah, aku mandi kilat dulu, habis itu kita tidur. Iya sayang. Keesokan paginya, aku mencoba bangun pagi-pagi sekali demi mengambil hati ibu mertuaku. Aku bangun menyapu halaman lalu membereskan dapur. Tepat saat sudah selesai, ibu dan Dini pulang dari pasar. Begitu melihatku, ibu langsung menyuruh, Tari sini bantuin angkat barang-barang ini ke dalam. Baik bu, saya ke sana sekarang. Aku, ibu mertuaku dan Dini sibuk di dapur dengan bahan makanan yang baru dibeli. Sedangkan Vina santai-santai duduk di ruang tamu menonton TV sambil menikmati segelas jus jeruk. Ibu mertua menyuruhku menggunakan kalkulator untuk menghitung ulang semuanya apakah sudah benar. Aku segera melakukannya agar beliau tidak kecewa. Aku pikir hari ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan simpati dari ibu, jadi aku berusaha melakukan semuanya dengan cepat dan rapi. Namun hanya 15 menit kemudian badai datang. Vina mengeluh sakit perut yang hebat, darah mulai mengalir deras dari tubuhnya. Seluruh keluarga kami panik tak tahu apa yang sedang terjadi. Ibu mertuaku berteriak histeris. Anakku, kamu kenapa? Sakit banget, tolong aku bu. Darahnya keluar terus. Ibu mertuaku buru-buru memanggil ambulans dan menelepon suami Vina. Semua orang di rumah segera berangkat ke rumah sakit. Aku juga mau ikut tapi dilarang oleh Tito. Sudah, kamu sama aku di rumah saja rame-rame ke sana juga nggak ada gunanya. Kamu ambil buku telepon teman-teman ibu dan batalkan rencana makan siang hari ini. Apa yang dikatakan Tito memang benar tapi perasaanku sangat tidak karuan. Memang sih aku juga nggak terlalu suka dengan Vina tapi kehamilannya sudah hampir tiba waktunya. Kalau sampai ada apa-apa dengan janin di kandungannya, rumah ini akan semakin suram. Setelah Vina dibawa ke rumah sakit, aku jadi nggak bisa konsentrasi bekerja. Tito bertanya padaku, sebenarnya apa yang terjadi sampai Vina bisa seperti itu? Aku juga nggak tahu mas. Pagi-pagi tadi semuanya masih biasa saja. Aku lihat Vina asyik duduk nonton film sambil minum jus jeruk. Jus jeruk beli di mana? Oh tadi pagi aku bangun lebih awal bikin sebotol jus jeruk, ku taruh di kulkas buat diminum semuanya. Lalu apa kamu tanpa sengaja masukin apa gitu sampai dia sakit perut?
Aku bikinnya pakai jeruk segar kok. Jeruknya aku beli di supermarket yang buahnya organik, jadi nggak mungkin ada masalah. Terus kenapa bisa kayak gitu ya? Mendengar omongan Tito, aku mulai merasa cemas. Tapi sungguh aku mengerjakannya seperti biasa, tidak ada yang salah. Kalau sampai Vina kenapa-napa, apakah ibu mertuaku bakal menyalahkanku? Aku dan suami terus melihat ke arah gerbang, dan akhirnya setelah lebih dari 2 jam menunggu, ibu mertuaku pulang. Kami berdua segera berlari ke halaman. Aku langsung bertanya, Vina gimana bu? Belum selesai aku bicara, ibu mertuaku langsung menamparku dengan keras. Bisa-bisanya kamu sejahat itu. Tito langsung menahan tangan ibunya. Tenang dulu bu, jangan main tangan dong, adikmu keguguran. Anak bayinya mati. Buka matamu lebar-lebar dan lihat perempuan kejam ini. Aku terkejut setelah mendapat tamparan dari ibunya, telingaku berdengung. Aku pikir aku salah dengar dan dengan terbata bertanya, ibu bilang apa? Kamu yang sudah bunuh 1 nyawa, sekarang pura-pura nggak tahu. Baru kemarin dia kontrol, dokter bilang semuanya normal, tapi pagi ini habis minum jus jeruk dia langsung keguguran. Dokter bilang di dalam jus jeruk itu ada dosis obat aborsi yang sangat kuat, makanya janinnya langsung keluar. Kalau bukan perbuatanmu, siapa lagi? Tito masih membelaku. Ibu coba pikir lagi deh, jangan-jangan ada salah paham. Istriku nggak mungkin sejahat itu melakukan hal serendah itu. Ibu coba ingat-ingat dari kemarin Vina salah makan sesuatu nggak? Hanya karena dia tidak bisa kasih keturunan, makanya dia berniat jahat mau mencelakai Vina. Siapa lagi coba? Vina lagi hamil 7 bulan, dia sangat paham mana yang boleh dimakan, mana yang tidak. Bu, tolong tenang dulu. Pasti ada sesuatu yang nggak beres di sini. Sampai detik ini kamu masih mau membela istrimu secara buta begitu. Tolong beri aku waktu beberapa hari, Bu. Aku janji bakal cari tahu siapa pelakunya. Sekarang aku izin bawa istriku ke atas dulu ya. Aku tidak pernah berbuat salah. Tapi menghadapi tuduhan dari ibu mertuaku, aku tak punya bukti untuk membela diri karena tak ada CCTV di dapur. Pasti ada seseorang yang merencanakan hal mengerikan ini. Di kepalaku saat ini, satu-satunya tersangka hanyalah Dini, tak ada yang lain. Di dalam kamar, Tito mengambil es batu untuk mengompres pipiku lalu bertanya, sakit banget ya? Aku nggak apa-apa, tapi sungguh bukan aku yang melakukannya. Aku percaya sama kamu. Rumah kita ini cuma ada 4 orang, nggak ada yang mungkin berbuat jahat kepada anggota keluarganya. Aku tidak mau menuduh, tapi aku benar-benar mencurigai Dini. Oke, aku pasti bakal nyari tahu siapa pelakunya buat bersihin namamu. Tapi sebelumnya kamu jangan bilang apa-apa dulu ke ibu kalau kamu curiga sama seseorang, takutnya ibu mikir yang enggak. Iya mas, aku ngerti. Ya sudah, biar kuantar kamu pulang ke rumah ibumu beberapa hari. Kalau belum tahu siapa pelakunya, hubunganmu dan ibu bakal makin memburuk. Aku menuruti kata-kata Tito dan mulai mengemasi barang untuk kembali ke rumah ibuku. Ini sudah kedua kalinya. Dalam bulan ini aku harus pulang ke rumah ibu kandungku demi menghindari masalah. Tapi selain ke sana, aku juga tidak tahu harus pergi kemana lagi. Melihat kedatanganku, ibu dan ayahku menghela napas panjang. Ini ada apa lagi kok bawa-bawa barang ke sini? Nggak ada apa-apa kok. Aku kangen bapak ibu, kangen Bima, makanya pulang sebentar. Anak perempuan yang sudah bersuami itu tidak boleh sedikit-sedikit ada masalah langsung pulang ke rumah orang tua. Nanti orang bilang apa? Tapi beneran gak ada apa-apa kok, aku cuma mau main aja. Aku buru-buru masuk ke dalam untuk main bareng Bima demi menghindari pertanyaan orang tuaku. Menikahkan putrinya namun tidak bisa memberi cucu untuk keluarga mertua membuat orang tuaku merasa bersalah. Kalau sampai mereka dengar aku dituduh membahayakan adik iparku, orang tuaku pasti akan sangat malu. Memikirkan hal itu, aku tak bisa diam saja mengandalkan Tito. Aku harus membuktikan ketidakbersalahanku sendiri. Keesokan paginya aku kembali ke sekitar rumah mertuaku untuk mencari bukti. Aku yakin si pelaku pasti meninggalkan jejak di daerah ini. Tito bilang dia akan membantuku membela diri di depan ibu mertua, jadi aku merasa lebih berani. Lagi pula aku tak bersalah, jadi tak ada alasan untuk mundur. Beruntung bagiku, aku menemukan sebuah apotek di dekat rumah dan berhasil mendapatkan rekaman CCTV Dini membeli obat aborsi sehari sebelumnya. Aku senang bukan kepalang. Aku bergegas kembali ke rumah mertuaku untuk membongkar kedok Dini. Saat baru melangkah masuk, aku melihat raut wajah Dini yang menantang, seolah-olah memang sedang menungguku. Ibu mertuaku berkata dengan lantang, "Masuk sini kamu, kita perlu bicara." Aku mendekat ke meja ruang tamu lalu berkata pelan, "Apakah ini tentang Vina, Bu? Kalau memang soal itu aku sudah tahu siapa pelakunya." "Bukan soal itu, ini tentang kamu. Ada yang Dini mau bicarakan. Dini telah merebut kesempatanku untuk berbicara." Dia berkata dengan lantang, "Saya kebetulan mendengar kabar ini dan merasa harus memberitahu keluarga kita. Meski saya merasa tidak enak pada Mbak Tari, tapi saya rasa semua orang di rumah berhak tahu." "Ya sudah, katakan saja biar semuanya dengar."
Mbak Tari ini meskipun tidak bisa memberi keturunan untuk keluarga kita, tapi sebenarnya dia sudah punya anak kandung di luar nikah yang berusia 4 tahun. Dan anak itu tidak lain adalah anak laki-laki yang sering ia panggil adiknya itu, Bu. Setelah melahirkan, Mbak Tari menitipkannya pada orang tuanya dan menyembunyikan masalah ini dari kita semua. Aku memandang Dini bagaikan tersambar petir. Seluruh tubuhku rasanya mau ambruk. Ibu mertuaku bertanya dengan terbata-bata, "Kamu bilang apa? Kamu dengar dari mana kabar ini?" "Dari mana saya dengarnya itu nggak penting, Bu. Lihat saja mbaknya, dia nggak bisa menyangkal sama sekali." Ya Tuhan, kenapa aku harus membawa perempuan macam ini ke dalam rumahku? Tidak bisa memberi keturunan untuk suaminya, tapi malah punya anak di luar nikah. "Tito, buka matamu dan lihat istrimu ini. Ibu mertuaku berniat memukulku tapi Tito menghalanginya. Ibu, sudah cukup, aku sudah tahu semuanya, aku sudah menerimanya sebelum aku menikahinya." Pukulan pertama adalah saat Dini tahu rahasia besarku, dan pukulan kedua adalah saat melihat Tito berkata bahwa dia sudah mengetahuinya sejak lama. Aku pikir kalau dia tahu yang sebenarnya, dia pasti tidak akan mau menikahiku. Jadi aku menutupinya rapat-rapat. Tapi ternyata dia sudah tahu segalanya dan tetap menerimaku. Ibuku semakin marah mendengar perkataan Tito. "Kalau kamu tahu, kenapa kamu bodoh sekali menikahinya? Apa dia kasih kamu pelet, hah? Dia mencelakai Vina sampai keguguran terus punya anak di luar nikah. Kamu masih mau mempertahankannya? Ceraikan dia. Kalau kamu nggak mau cerai, jangan panggil aku ibu lagi." "Ibu, tolong. Kalau kamu nggak ceraikan dia, kita putus hubungan ibu dan anak." Beliau lalu mengambil gelas di atas meja dan menyiramkan airnya tepat ke wajahku. "Dan kamu angkat kaki dari rumahku. Masih punya muka ya kamu tinggal di sini." Aku menunduk, rasa bersalah ini benar-benar tidak bisa dihapuskan. Ini memang salahku, merahasiakannya beribu kali lipat adalah salahku. Aku berjalan dengan gemetar, berbisik lirih. "Baik, Bu. Saya pergi." Ibu mertuaku berdiri sambil bertolak pinggang, tangannya menunjuk langsung ke wajahku memekik. "Ku berikan waktu 10 menit untuk angkat kaki dari rumah ini. Kalau kamu gak segera pergi, ku tarik kamu keluar pakai sapu." Aku berdiri dan bergegas naik ke lantai atas untuk mengambil barang-barangku. Berjalan menyusuri tangga, aku merasa tenagaku seperti dikuras habis. Aku sudah tidak punya muka untuk membela diri atas masa laluku yang kelam. Aku merasa tidak pantas bersanding dengan pria sebaik Tito. Aku harus melepaskannya agar dia bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik, karena akulah penyebab runtuhnya pernikahan ini. Aku berusaha menahan air mataku karena aku tahu aku tidak punya hak untuk menangis. Melihat sekeliling kamar yang menjadi saksi bisu pernikahan kami selama 3 tahun ini, hatiku perih. Sudah tidak ada tempat bagiku untuk bernaung di sini. Aku mengambil koperku dan bersiap untuk pergi, tapi kemudian aku melihat Tito masuk. Dia berkata pelan, "Berkemaslah buatku juga, aku ikut denganmu." Mendengar ucapannya, air mataku pun tumpah. Aku butuh beberapa detik untuk bisa bertanya balik. "Sejak kapan Mas tahu soal ini?" "Aku sudah tahu sejak sebelum kita menikah, tapi sudahlah, biarkan itu dibicarakan nanti. Siapkan bajuku, aku mau ambil beberapa dokumen penting. Tapi dalam masalah ini, akulah yang bersalah. Nggak benar kalau Mas ikut pergi bersamaku." "Apanya yang nggak benar? Suami istri itu harusnya selalu bersama. Mana mungkin pas kamu lagi susah, aku ninggalin kamu. Soal ibu, nanti kalau beliau sudah tenang, aku yang akan bicara." Mendengar kata-kata Tito, mataku pedih dan mulai mengemasi pakaiannya. Setelah semuanya selesai, kami turun ke bawah. Ibu mertuaku menatapku dengan gigi gemeretak. "Kalau kamu berani keluar dari sini, jangan harap bisa kembali lagi. Anggap saja rumah ini nggak punya anak seperti kalian." Tito tidak menjawab ibunya, dia hanya merangkul bahuku dan mengajakku keluar rumah. Kami menyewa taksi menuju sebuah hotel untuk menginap sementara, dan tiba-tiba telepon dari ibuku berdering. "Pulang sekarang juga." "Ada apa, Bu, kok mendadak?" "Ada apa kamu bilang?" "Besan ibu baru saja menelepon. Dia tahu semuanya. Pulang sekarang dan jelaskan." Aku tak menyangka ibu mertuaku akan menelepon ibuku secepat itu. Tito menggenggam erat tanganku, membuat perasaanku sedikit lebih tenang. Setibanya di rumah, Bima sudah berlari memelukku. "Hore, Mbak Tari pulang." Ibuku tampak heran saat melihat Tito ikut pulang bersamaku. Beliau berpikir kalau Tito tahu soal rahasia ini, dia pasti akan segera mencampakkanku. Aku langsung menjelaskan. "Mas Tito sudah tahu semuanya sejak lama, Bu." Orang tuaku terkejut. Aku cepat-cepat mengajak Bima masuk ke kamar untuk nonton kartun agar orang dewasa bisa bicara. Orang tuaku merasa sangat malu untuk menatap wajah menantunya. "Tito," kata ibu dengan pelan. "Tidak apa-apa, Pak, Bu. Aku sudah tahu dan menerima masa lalu Tari sebelum kami menikah. Bapak dan Ibu jangan merasa bersalah padaku. Terima kasih sudah mau berlapang dada menerima Tarina. Tapi mungkin Besan akan sulit menerima hal ini. Tapi siapa yang menceritakan semuanya kepada Besan?" Aku menggeleng. Pembantu di rumah yang menceritakannya pada ibu mertua. Aku juga nggak tahu dari mana dia tahu, padahal di keluarga kita semuanya menyimpan rapat rahasia ini.
Sudahlah, kalian istirahat sana. Dari pagi di sana pasti sudah kacau balau kan? Tito lalu menimpali, kamu masuk kamar istirahat dulu ya. Bapak Ibu, saya permisi mau kembali ke kantor sebentar untuk melanjutkan pekerjaan. Iya, hati-hati di jalan ya. Setelah Tito pergi, aku masuk ke kamar menatap Bima yang sedang asyik menonton kartun. Bima tidak berdosa, semua ini adalah salahku. Tapi bagaimanapun juga, aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah atas keguguran Vina. Aku mengirimkan video bukti yang kutemukan pada Vina dan membiarkannya menilai sendiri siapa yang sebenarnya kejam dan menyebabkan bayinya meninggal. Melihat wajah polos dan tatapan mata Bima, hatiku makin tersayat. Aku memeluk anak itu. Sedikit kedamaian yang kurasakan hari ini hanyalah saat berada di pelukannya. Karena lelah, aku sampai tertidur pulas. Sore harinya, tak lama setelah Tito pulang ke rumah, kakak tiriku, Danang juga baru saja tiba. Melihat aku dan Tito ada di sini, Danang tampak kurang senang. Namun Tito dengan ramah menyapanya. Mas Danang hari ini makan malam di rumah ya. Sibuk nggak di rumah sakit? Danang menjawab dengan dingin. Iya, sibuk. Jawaban ketusnya membuat suamiku salah tingkah. Bapakku yang melihatnya mencoba mencairkan suasana. Tumben keluarga kita kumpul semua. Ayo makan malam selagi masih hangat. Ada anak kecil di rumah jadi meja makan penuh tawa dan canda. Bima tak henti-hentinya menceritakan sekolahnya, menceritakan teman-temannya. Mas Tito melihatnya dengan gemas, ia mengelus kepala anak itu sambil tersenyum. Hanya Danang yang memasang muka masam seolah ada yang membuatnya marah. Malam harinya Bima bersikeras ingin tidur denganku tapi ibuku melarangnya. Nggak bisa, Mbak Tari harus tidur sama Mas Tito. Kamu tidur sama ibu ya? Bima merengek, nggak mau. Tiap kali Mbak kesini selalu tidur bareng Bima. Kenapa hari ini harus tidur sama Mas Tito? Mas Tito dan Mbak Tari itu suami istri jadi harus tidur bareng. Nanti kalau Bima sudah besar bakal ngerti, tapi Bima tetap tak mau mendengarkan ibunya. Akhirnya ibuku terpaksa menggendong Bima ke kamar agar aku dan Tito punya ruang privasi. Keesokan paginya setelah bangun tidur, aku dan Tito memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru untuk kami. Setelah melihat-lihat beberapa tempat, kami sepakat menyewa apartemen di dekat rumah mertuaku. Setelah urusan kontrak selesai, kami langsung pindah ke sana. Tapi di saat yang sama Tito harus pergi dinas keluar kota, jadi aku harus menata apartemen ini sendirian. Saat sedang merapikan pakaian, aku melihat sebuah kemeja berwarna oranye muda yang lumayan asing. Semua baju Tito aku yang belikan, jadi gak mungkin aku gak ingat soal baju ini. Setelah aku perhatikan lebih teliti, aku merasa seperti pernah melihatnya. Apa ini hadiah dari seseorang? Setelah lama ku ingat-ingat, aku mencoba mencari histori pesanku dengan Tika. Dan aku menemukan Tika pernah mengirimiku foto untuk minta pendapat beli hadiah buat pacarnya. Kemeja itu persis seperti yang ada di foto yang Tika kirimkan. Kebetulan ini membuat bulu kuduku merinding. Aku mencoba menelepon Tika untuk meminta kejelasan, namun dia tidak menjawab. Hal itu membuatku semakin cemas. Hari ini Tika bilang padaku kalau dia sedang libur, jadi aku memutuskan untuk langsung pergi ke apartemennya. Di depan pintu apartemen, Tika ada sebuah rak sepatu dan di situ aku menemukan sepasang sepatu olahraga putih milik suamiku. Dengan tangan gemetar, aku memencet nomor sandi pintu apartemen. Aku hanya berharap semua dugaanku ini salah. Aku melangkah perlahan ke dalam. Diiringi suara musik yang cukup kencang dari kamar tidur, terdengar suara suamiku. Kok kamu kelihatan seksi banget hari ini? Aku gak tahan lagi. Lewat pintu yang sedikit terbuka, aku melihat Tika dan Tito sedang tidur bersama tanpa busana. Aku menangis histeris seperti anak kecil, sahabat terbaikku sejak kecil, yang sudah kuanggap seperti saudara sendiri dan suami yang selalu kupercaya dan kucintai, keduanya mengkhianatiku. Hanya dalam sekejap aku kehilangan dua orang paling penting dalam hidupku sekaligus. Aku tak mampu memaki ataupun menerjang mereka berdua. Tapi cara yang biasa dilakukan orang-orang yang cemburu justru membuatku merasa tidak berdaya. Tito dan Tika kaget saat terpergok basah olehku. Tito buru-buru memakai bajunya lalu mendekatiku. Sementara Tika terdiam sambil menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Tari, dengerin penjelasanku dulu. Meskipun aku merasa lelah, aku berusaha sekuat tenaga mendorong Tito lalu pergi dari apartemen itu. Tito sibuk memakai pakaian, sementara aku sudah naik taksi untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang ke apartemen baruku, aku menangis sejadi-jadinya mengabaikan tatapan iba dari bapak supir taksi. Sekarang aku mengerti kenapa Dini bisa tahu kalau aku punya anak di luar nikah. Karena tak ada orang rumah yang menceritakannya, satu-satunya orang di luar keluarga yang tahu hanyalah Tika. Tika berniat merebut suamiku dan aku tidak tahu apa-apa, malah menceritakan semua rahasiaku kepada ular berbisa itu. Sedangkan Tito, selama ini aku yakin dia sungguh mencintaiku, tapi ternyata dia mengenakan topeng yang sempurna sehingga aku tidak bisa melihat watak aslinya. Setibanya di rumah, aku hanya bisa menangis dan merutuki kebodohanku sendiri.
Setengah jam kemudian, Tito pulang ke rumah. Dia berlutut di depanku. Maafin aku sungguh hilaf. Sejak kapan kamu berhubungan dengannya? Baru-baru ini saja kok. Baru-baru ini atau 3 tahun lalu? Tolong percayalah padaku. Bagaimana aku bisa percaya saat melihat kalian berdua berbuat seperti itu? Ternyata soal anak di luar nikah dan Dini yang mengetahui rahasia itu semuanya berawal dari Tika. Aku telah memelihara anak macan selama ini. Sudahlah, hubungan kita berakhir sampai di sini saja. Aku masuk ke kamar tidur dan mengunci pintunya, lalu kembali menangis tak memedulikan permohonan Tito dari luar. Memang ada malam-malam di mana aku tak bisa tidur memikirkan program punya anak, tapi tidak pernah ada malam yang terasa begitu panjang seperti ini. Hatiku sungguh hancur berkeping-keping. Aku terjaga semalaman hingga mendengar suara Tito meninggalkan rumah, barulah aku keluar kamar. Aku melihat Tito sudah membelikanku sarapan, tapi mengingat bayangan mereka yang tidur bersama tanpa busana membuatku merasa sangat jijik. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Aku membukanya dan mendapati ibuku datang. Ibu membawa sedikit makanan buatanku. Melihat wajahku yang kusut, beliau langsung bertanya, "Ada masalah apa lagi hari ini? Aku dan Mas Tito akan bercerai." "Kenapa cerai?" "Dia selingkuh dengan Tika." Aku kira setelah menceritakan semuanya, ibu akan mendukungku dan membelakku. Namun ibuku malah marah-marah. "Ibu tidak setuju kalian cerai. Selingkuh itu masih bisa dimaafkan. Lagi pula, kamu kan punya anak di luar nikah dan dia tetap bisa menerima itu. Ini 2 masalah yang sama sekali berbeda, Bu." Soal Bima, sejak awal aku berniat memberitahukannya, tapi dilarang oleh ibu dan bapak. Dan ketika aku ingin membicarakannya, dia mengabaikannya. Aku harus cerai. "Sudahlah, terima saja nasibmu. Kamu sudah gagal memberikan mereka keturunan, sekarang kamu harus memaklumi kesalahan kecilnya." Soal Bima yang adalah anak hasil hubunganmu dengan Danang, sama kasus Tito, selingkuh, mana yang menurutmu lebih tidak pantas? Aku mematung saat ibuku malah mengungkit kembali rahasia terbesar dalam keluarga kami. Ya, Bima adalah anak hasil hubunganku dengan Danang. Kami saling mencintai dan aku tidak sengaja hamil. Namun nasib buruk menimpa saat ibuku memutuskan untuk menikah lagi dengan ayah kandung Danang. Aku dan Danang bukan saudara kandung. Tidak ada ikatan darah sama sekali di antara kami. Tapi memiliki anak dari adik tiri, ini sangat melanggar norma sosial. Aku terpaksa putus dengan Danang demi pernikahan ibu, namun aku mempertahankan janin di perutku. Sementara Danang menaruh dendam padaku dan pergi ke luar negeri untuk waktu yang cukup lama. Dia tidak tahu kalau Bima adalah anak kami, dia menyangka aku selingkuh dengan pria lain saat kami berpacaran lalu hamil, dan itu sebabnya kami putus. Cerita keluargaku terasa sangat tidak masuk akal bagaikan sebuah film namun sangat menyakitkan. Itulah mengapa semua orang di rumah terlihat saling menghindar karena kisah tragis ini. Aku hanya bisa membisu mendengar ibuku. Ibu sadar, telah keceplosan, lalu pulang. Sedangkan aku tetap teguh dengan keputusanku menceraikan Tito. Aku kembali memberesi barang-barangku dari apartemen yang kami sewa dan pindah ke apartemen lain. Aku ingin menyendiri dan merenungkan semuanya. Sejak hari perselingkuhannya terbongkar, Tito selalu meneleponku minta maaf setelah aku tutup pesan darinya masuk. "Cobalah ingat kembali masa-masa lalu kita, jangan ceraikan aku. Bukankah kita masih punya banyak mimpi? Salah satunya mencari momongan. Seandainya Tito selingkuh dengan orang yang tidak aku kenal, mungkin aku masih bisa memaafkannya. Namun ini dengan Tika, sahabatku sendiri." Inilah rasanya ditusuk dari belakang oleh orang-orang terpenting dalam hidupku. Di akhir pekan, aku pulang ke rumah untuk menghadiri acara ulang tahun bapakku dan Danang juga datang. Di tengah makan malam, bapakku bertanya, "Gimana urusanmu dengan Tito?" Ya, sepertinya kami harus mengakhirinya. "Dengar, pria memang gampang tergoda. Coba buka hatimu sekali lagi. Rumah tangga itu tidak bisa begitu saja dihancurkan. Aku tak ingin ribut, jadi aku hanya mengangguk." "Iya, Pak. Biarkan itu dibahas nanti saja." Namun aku mohon apapun keputusanku, Bapak dan Ibu bisa menghargainya. Saat aku hendak pulang, Bima menahanku. Dia memelukku erat-erat. Aku memeluknya dan berkata, "Bima yang pintar ya. Nanti Mbak janji bakal bawa Bima main ke rumah Mbak. Janji ya?" "Iya janji." Aku melambai dan pulang. Sampai di gerbang, aku melihat Danang berdiri di bawah pohon. Baru saja aku ingin melaluinya dalam diam. Suaranya terdengar. Aku benar-benar tidak paham jalan pikiranmu. "Maksudmu? Kamu pacaran denganku tapi hamil anak laki-laki lain. Kamu tidak menikahinya, malah menikah dengan Tito. Sekarang suamimu selingkuh dan kamu mau cerai. Kalau tidak tahu apa-apa lebih baik diam." "Apa yang tidak aku tahu?" "Setidaknya aku tahu seberapa tidak tahu malunya kamu. Aku tidak ingin berdebat dengannya karena takut terbawa emosi dan membeberkan semuanya." Aku pun segera mencari taksi untuk pulang. Dulu, Danang orangnya sangat hangat dan ramah. Namun, sejak putus, dia menjadi pendiam dan dingin. Aku tahu aku sangat bersalah kepadanya, tapi tak bisa mengutarakan sepatah kata pun untuk minta maaf.
Hatiku masih menyimpan cinta dan rasa sesal saat berhadapan dengannya. Kini aku sudah tidak terikat untuk memulihkan diri dengan operasi bayi tabung. Jadi aku memutuskan kembali bekerja. Sejak saat itu aku sibuk sehingga tak sempat berkunjung. Aku hanya sempat meneleponnya sepulang kerja. Sedangkan Tito masih berkelit enggan menceraikanku. Dia sudah selingkuh dengan orang lain. Lalu apa artinya perasaan untukku? Antara aku dan dia juga tidak ada anak. Satu-satunya alasan yang bisa kutebak adalah 2 bidang tanah yang bapakku berikan kepadaku setelah menikah yang belum diurus surat-suratnya. Saat kami masih bahagia, aku berniat membalik namanya dan proses pengurusannya tertunda. Sekarang kalau aku menceraikannya, dia tahu bakal kehilangan harta miliaran rupiah. Ibuku yang takut diejek tetangga selalu bersikap baik pada Danang. Setiap kali ia dinas malam, ibuku selalu mengiriminya makanan. Bima juga sering minta ikut, jadi ibuku terpaksa membawanya ke rumah sakit. Para suster di departemen Danang sangat menyukai Bima. Mereka sering memberinya permen dan mengajaknya main. Suster perawat bernama Rini, yang sering kerja dengan Danang bertanya, "Dokter Danang dan Bima kok mirip sekali ya? Pasti dari pihak ayah kuat banget gennya." Danang hanya tersenyum canggung. Namun Rini berkali-kali menyebutkannya sehingga Danang mulai kepikiran. Aku dan dia kan bukan saudara kandung, bagaimana bisa anak dari pria lain mirip denganku? Danang mencari foto masa kecilnya di album foto. Saat ia berusia 4 tahun, ia mirip sekali dengan Bima saat ini. Kecurigaannya semakin besar. Ia lalu memutuskan untuk tes DNA. Seminggu setelah sibuk bekerja, aku berkunjung ke rumah untuk menemui Bima. Setelah lama ngobrol kesana kemari, Bima dengan gembira bercerita, "Mbak Tari, Mas Danang udah gak benci lagi, dia ngajak aku main loh." "Oh ya? Masa sih? Memangnya kapan Mas Danang benci Bima? Dulu kalau kesini kan Mas Danang suka diam aja. Tapi kemarin waktu kesini dia bawain Bima permen. Mas Danang minta sehelai rambut Bima juga buat kenang-kenangan." "Rambut?" "Iya, malah Bima kasih 2. Mendengarnya, hatiku jadi berdebar. Kenapa Danang minta rambut Bima? Apakah dia mulai curiga? Apakah rahasiaku sudah terbongkar? Aku masih asyik berpikir ketika bayangan Danang muncul. Aku tersentak seakan melihat hantu. Dia berbicara dengan dingin. "Kamu ikut aku sebentar." Mendengar suaranya aku semakin gugup. Kami pergi ke kafe dekat rumah. Danang mengawali dengan satu pertanyaan. "Kenapa?" Aku menatapnya. "Kenapa apa?" "Bima itu anakku kan? Kenapa kamu merahasiakan hal ini? Aku sudah tes DNA dan tahu semuanya." Aku menatapnya dalam diam. Mustahil lagi untuk menyangkal, jadi aku menjawab pelan. "Iya, Bima itu anakmu." Danang menutup matanya dan air mata mulai menetes dari wajahnya. Sudah 5 tahun sejak dia menangis di depanku. "Bisakah kita mengulang semuanya? Tari, aku masih sangat mencintaimu. Selama 5 tahun aku hidup tak menentu. Tak sedetik pun aku melupakanmu. Tapi aku tahu pikiranmu. Kita bukan saudara kandung, jadi tidak ada yang salah. Kalau kamu takut sama orang tua, aku bakal cari cara buat bawa Bima pergi. Kita bertiga pindah dari sini. Setuju? Kita ini satu keluarga, untuk apa harus tercerai-berai? Aku mau memperbaiki semuanya. Aku mohon jangan tolak aku." Aku tak peduli salah dan benar. Aku menangis di pelukannya. Dia benar, kita ini satu keluarga. Tidak ada gunanya berpisah. Aku lelah bersikap tabah. Tiba-tiba ada penyesalan, andai aku bisa bersikap egois sedikit saja. Mungkin kami tidak perlu menderita selama 5 tahun ini. Setelah tenang, ia bertanya, "Gimana soal ceraimu? Masih gak mau gara-gara mau nunggu warisan 2 bidang tanahmu itu ya?" "Kok kamu tahu?" "Pengacara suamimu itu kan temanku. Dia bilang Tito bakal nyari jalan buat berdamai atau selesaikan proses balik nama baru dia ceraikan kamu. Tapi aku punya cara supaya cepat cerai." "Cara apa?" "Akhir-akhir ini aku nyuruh orang buntutin Tito, dapat banyak foto dia selingkuh dengan Tika. Bisa kamu pakai buat ancaman di sidang biar dia setuju cerai. Kalau sampai ke pengadilan dia yang bakal rugi karena dia yang bakal kehilangan sebagian harta. Makasih ya, belakangan ini kepalaku sakit jadi nggak sempat kepikiran. Untung ada kamu." Aku menuruti rencana Danang. Aku janjian bertemu Tito dan Tika di sebuah kafe. Tito pikir aku hanya janjian dengan dia saja, makanya kaget melihat ada Tika. Kulempar tumpukan foto mesra mereka ke atas meja dan mengancam, "Cepat tanda tangani surat cerai. Kalau enggak, ku sebarkan semua foto ini di tempat kalian bekerja. Kita ke pengadilan saja, foto ini juga bakal memberatkan kalian. Rumah dan mobil kalian kan harta gono gini, aku bakal minta bagi 2. Tapi kalau kamu tanda tangan sekarang, aku nggak bakal ambil apa-apa." "Maksudmu?" Aku rasa telingamu masih berfungsi dengan baik. Tika menatapku dan berteriak, "Kamu tahu kenapa Tito selingkuh? Karena dia muak hidup dengan cewek murahan sepertimu. Kalau sampai masuk pengadilan, aku bakal ngomong kalau kamu juga punya anak di luar nikah. Anak di luar nikah, itu kan sebelum menikah. Kamu nggak bisa pakai itu sebagai bukti di pengadilan. Lagi pula aku nggak pernah selingkuh. Berbeda dengan kalian, hukum tak akan menoleransi perbuatan menjijikkan kalian."
Tito yang terpojok tak punya pilihan lain selain menandatangani surat cerai yang telah kusiapkan. Tika tidak terima, namun ia tak mampu membalas lagi. Sebab jika ia tak mengalah, ia tahu bahwa dengan terbukanya aib perselingkuhan itu ia bisa saja langsung dipecat. Juga tak akan ada rumah sakit yang menerima dokter dengan masa lalu yang kelam. Setelah mengurus perceraian, aku menelepon Danang untuk membagikan berita bahagia. Dia pun menjemputku. Aku berpesan, tolong rahasiakan rencana kita dari ibu dan bapak dulu ya. Iya, ayo cepat pulang. Aku kangen sama anak kita. Kapanpun kamu siap, kabari aku. Ya, tiba di rumah Danang banyak menghabiskan waktu bermain dengan Bima. Sepertinya dia begitu bahagia hingga meneteskan air mata. Bima bertanya bolos, kenapa Mas Danang menangis? Aku yang melihat air mata jatuh di wajahnya dari jauh merasa iba. Ia bertanya pada Bima, Bima benci sama Mas tidak? Bima menggeleng sambil tersenyum. Enggak, Bima enggak benci kok. Bima suka main sama Mas Danang. Di saat kedua bapak anak ini larut dalam haru, ibuku berteriak dari luar. Tari, sini bantuin ibu di dapur sebentar. Aku ke dapur, hanya ada kami berdua. Ibuku mengintip ke arah kamar Bima dan bertanya, dengar sejujurnya ada hubungan apa kamu dan Danang? Kok tumben dia yang nganterin pulang? Aku tersentak namun lekas menjawab, ya seperti biasa saja. Awas, ya, jangan punya niat macam-macam dengannya. Kamu itu nggak pantas untuknya. Kenapa ibu selalu bicara kasar begitu? Ibu bilang begini karena ibu sayang keluarga kita. Kalau nggak mau lihat keluarga ini berantakan, dengar kata ibu. Biar aku yang mengurus urusanku sendiri. Dari jawabanmu sepertinya memang ada yang terjadi di antara kalian berdua ya. Aku terdiam. Ibuku yang melihatnya langsung menampar pipiku. Tari bangun. Kalian itu saudara di mata hukum dan secara nama. Kamu nggak paham atau pura-pura nggak paham? Tidakkah ibu rela aku hidup bahagia? Jika dulu ibu tidak rakus pada harta dengan menikahi ayah Danang, kita bisa hidup bahagia tanpa ada penderitaan begini. Ini semua salahku. Biar aku mati saja supaya kamu puas. Ujar ibuku sambil mengambil pisau dan meletakkannya ke lehernya. Aku terkejut panik. Jangan bu, ampun. Kamu mau dengannya kan? Biar aku mati saja. Ibuku masih menempelkan pisau itu ke leher. Darah mulai keluar menetes kecil. Di atas, Danang sedang bersama Bima di ruangan kedap suara, sehingga tidak mendengar keributan yang ada di dapur. Aku marah karena ibu membuat hidupku hancur. Namun bagaimanapun ya ibuku, aku tak sanggup melihatnya bunuh diri. Aku pun menangis pilu. Tolong jangan lakukan itu bu, aku akan jauhi Mas Danang. Barulah ibuku meletakkan pisaunya. Aku membuang pisaunya jauh-jauh dan menangis terseduh-seduh. Ibuku berkata dingin, aku bakal urus keberangkatanmu ke luar negeri, jangan paksa aku. Kalau ibu bilang pergi, aku pasti pergi. Tapi kalau ke luar negeri gimana sama Bima? Udah ibu urus, gak usah mikir macam-macam, kamu pergi aja. Begitu ibuku selesai bicara, pintu dapur tiba-tiba terbuka dan Danang masuk. Aku yakin percakapan ini cuma ibuku yang tahu, ternyata Danang sudah mendengarkannya. Danang bersuara, kamu tidak boleh pergi kemanapun, kamu harus tetap bersamaku. Soal ibu, terima kasih sudah merawat Bima selama ini. Mulai detik ini, aku bakal bawa Bima dan Tari untuk tinggal bersama. Ucapannya terdengar seperti pernyataan, bukan permohonan. Tapi kalian itu bersaudara secara hukum. Aku bakal lakuin segala cara, memanfaatkan segala relasi supaya bisa memutuskan ikatan persaudaraan itu. Sudah cukup, kami permisi. Hari ini Bima dan Tari akan langsung pindah ke tempatku. Tanpa banyak basa-basi, Danang membantuku berdiri dan membawaku keluar, mengabaikan ibuku yang menangis memohon padanya. Di ruang atas, ia menggendong Bima dan bertanya, Bima mau pilih tinggal sama siapa? Bima mau tinggal sama bapak dan ibu atau mau pindah sama Mas Danang dan Mbak Tari? Dengan polos Bima menjawab, sama Mas Danang dan Mbak Tari. Bapak dan ibu jarang ajak ngobrol, Bima lebih suka sama Mas Danang dan Mbak Tari. Ajak Bima ya. Mendengar putranya berucap demikian, tangis Danang pun pecah. Dia memeluk erat Bima, tangannya yang sebelah lagi menggenggam erat tanganku, kemudian kami melangkah ke apartemen yang kini ditinggalinya. Kami bertiga kehilangan 5 tahun waktu berharga. Bagiku detik-detik bersamanya dan Bima sekarang tak ternilai harganya. Sesampainya di sana sudah lewat tengah malam. Danang menggendong Bima ke tempat tidur lalu ke sofa mengobrol denganku. Dia memelukku erat, kehangatan tubuhnya merasuk ke dalam jiwaku. Aku memejamkan mata dan menikmati pelukannya yang menenangkan. Dia berbisik, aku tahu ke depan pasti banyak ujian bagi kita bertiga. Aku harus bisa ngebujuk bapak supaya cerai demi ngilangin ikatan persaudaraan ini. Terus masih banyak urusan legalitas yang harus diberesin dan pastinya ibumu bakal nentang keras. Tapi kamu percaya kan sama aku? Tentu saja aku percaya padamu. Tadi pas lihat ibu bawa pisau aku panik, makanya aku bilang bakal jauhin kamu. Tapi sebenarnya aku nggak niat begitu.
Aku nggak mau kehilangan kebahagiaanku lagi. Sampai nanti ketika kita benar-benar jadi keluarga utuh yang diakui secara hukum dan orang-orang sekitar, mari berjuang bersama-sama ya. Iya, aku mencintaimu. Aku lalu memberikan kecupan di bibir Danang. Ia menatapku penuh kasih sayang, seperti ketika kami masih sepasang kekasih 5 tahun yang lalu. Kami terlelap di sofa tanpa menyadarinya. Terik matahari musim panas telah pergi, digantikan semilir angin sejuk yang menandakan datangnya musim gugur yang damai.